Allah, la yusrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairan maqaman wa ahsanun nabiyyah. Wa ala alihi wa sahbihi yusinuna islamahum walam taf'alu syai'an fariya amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyya bittaqwallahu faqad fadal muttaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah yang menggenggam segala apa yang kemudian ada di muka bumi dan menggenggam apa yang ada di langit dan menggenggam sesuatu yang hidup dan menggenggam pula sesuatu yang mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karenanya menjadi sebuah kewajiban kita itu mencari ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi dua, kata para ulama. Ada ilmu dunia dalam rangka untuk memenuhi keperluan dunia. Dunia itu sebetulnya sarana untuk beribadah, ya. Sarana untuk beribadah. Maka butuh ilmu untuk menopang sarana ibadah, yaitu ilmu dunia tadi itu. Apa contoh misalkan? Ya, bekerja itu butuh ilmu, butuh skill, ya. Berbisnis, berdagang itu butuh ilmu dan butuh skill juga. Maka ada ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya diberikan ta'lif wajib secara fardu aini, dan ada yang kemudian diberikan ta'lif fardu kifayah. Ada yang mencari ilmu itu hukumnya fardu ain, yang setiap manusia, setiap orang, baik dia laki-laki, perempuan, tuakah, mudakah, dia diberikan kewajiban kalau dia sudah baligh. Nah, itu ya. Apa itu ilmu? Ya, itu terkait dengan ilmu agama. Itu contoh paling gampang. Kenapa ilmu agama itu menjadi wajib? Sesuatu yang halal dan haram itu butuh pengetahuan enggak kira-kira? Butuh, Pak, pengetahuan. Kalau enggak tahu gimana coba? Kalau enggak tahu makan sesuatu yang haram, pasti justru akan menjadi dosa. Ya kan? Maka kemudian butuh ilmunya. Jangankan makan sesuatu yang halal dan haram, untuk mengenal Allah yang sifatnya kemudian sebagai pencipta kita, ya, otomatis kita pun membutuhkan ilmu untuk mengenal Allah. Maka ilmu agama itu wajib hukumnya. Salat itu ditimpakan ke individu masing-masing atau bisa dititipkan, gitu ya. Salat kita 5 waktu bisa dititipkan atau kemudian harus salat sendiri. Harus salat sendiri. Boleh nanti kita disolati saja, tapi ya, boleh nanti tapi disolati saja. Tak pacak nitip tapi disolati konsekuensinya. Itu ya. Karenanya mencari ilmu itu hukumnya fardu kifayah terkait dengan ilmu agama. Gitu. Baca Al-Qur'an, bahasa Arab, itu ilmu agama bukan? Ilmu agama. Ya, maka menjadi fardu kifayah, fardu aini, yang manusia selama dia akil balik dan disebut manusia sehat, ya, kecuali 3 ya, yang tidak dihisab oleh Allah itu 3. Maka kalau antum kepengen tidak dihisab oleh Allah itu jadi di antara 3 ini. Ya, yang pertama orang yang belum
Balik. Nah, apa sih balik itu? Bukan matang kelamin, Pak, balik itu. Kalau di dunia peternakan itu balik itu matang kelamin. Nah, itu kenapa? Karena ternak alat ukurnya tidak punya akal. Kalau manusia yang dikatakan balik itu adalah saat akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang khair, mana yang syar. Nah, ya. Apakah dia baik atau buruk? Siapa yang bisa menimbang baik dan buruk? Akal. Bukan otak, Pak, akal. Otak itu bagian dari perangkat untuk berpikir, itu ya. Jadi Islam itu luar biasa, Pak. Sampai diajarin berpikir itu bisa lebih mendalam. Maaf, mungkin antum bisa ngelihat Rocky Gerung tuh hebat pinternya. Kalau antum belajar Islam jauh lebih pintar daripada Rocky Gerung. Saya ambil contoh saja. Rocky Gerung tuh orang baru kemarin. Ibnu Sina itu orang kapan? Orang terdahulu. Baginda Nabi itu orang kapan? Orang terdahulu. Baginda Nabi cerdas, sahabat cerdas. Ya, bahkan sampai digital. Antum pegang HP itu digital sistemnya. Itu siapa yang menemukan digital? Bukan orang Barat, Pak. Tapi digital itu ditemukan oleh orang Islam. Angka 0. Digital itu kalau nggak ada 0 nggak bisa ada digital. Ya, maka coba lihat antum, jam-jam digital itu kembalinya ke angka berapa? Ke angka 0. Yang menemukan angka 0 itu orang Islam. Dia berpikir bagaimana cara menemukan angka 0. Apa fungsi angka 0 di Islam saat itu? Untuk membagi zakat. Masya Allah. Jadi hebatnya luar biasa orang Islam itu. Maka kemudian otak kita itu hanya perangkat untuk berpikir. Maka menjadi sempurna kalau perangkat itu ada di dalam tubuh manusia untuk berpikir, maka orang itu bisa berakal. Kenapa orang yang belum balik kemudian tidak ditimpakan kewajiban? Karena perangkat berpikirnya meskipun ada, belum berfungsi secara sempurna. Itu ya, belum berfungsi secara sempurna. Itu ya. Apa sih perangkat berpikir? Yang pertama itu adalah indera. Mata itu alat berpikir, Pak. Saya kasih contoh saja, orang yang buta sama orang yang tidak buta. Ya, orang yang buta sama yang tidak bisa buta. Orang yang buta itu bisa berpikir sempurna enggak kira-kira? Tidak bisa, dia nggak tahu warna itu, nggak tahu. Warna apa? Hitam. Tidak tahu warna hitam itu seperti apa. Tidak bisa memvisualisasikan warna hitam. Benar nggak? Cantik itu seperti apa? Nggak ngerti dia. Iya kan? Kenapa? Akal otaknya ada. Gitu. Nah, maka kemudian yang kedua dari perangkat berpikir itu adalah otak yang ada di dalam diri manusia. Otak itu satu sel bisa menyimpan memori itu 30.000 juta. 30.000 juta. Seberapa banyak coba? Satu sel saja, Pak. Satu sel. Antum bisa lihat flash disk enggak? Flash disk itu kalau kita ngisi murotal berapa giga? Nyampe 2 giga. Nah, nyampe, Pak. 900 megabyte. Ya. Dulu pakai DVD yang isinya 1 giga. 900 megabyte itu 30 juz. Berarti satu sel otak saja udah cukup. Satu sel saja. Itu ya. Lalu perangkat berikutnya ini saya singkat saja karena ini orang kemarin bukan sih? Ada ya sebagian yang enggak ya. Nah, ya jadi maka kemudian perangkat yang berpikir, maka ini saya ingin katakan bahwa akal itulah anugerah terbesar manusia yang diberikan oleh Allah. Gitu. Yang perangkat berpikir yang ketiga itu apa? Setelah mata, lalu kemudian otak, maklumat as-sabiqah kalau dalam bahasa Arab. Apa maklumat as-sabiqah? Informasi yang terdahulu. Itu perangkat berpikir. Bisa bayangkan buruk itu seperti apa? Coba tanya kepada anak sekarang, buruk itu seperti apa? Mungkin kayak roket. Karena cepat begitu kan, jadi gambarannya roket. Kenapa gambarnya seperti bangil? Kuda peranakan, keledai peranakan kuda atau kuda peranakan keledai? Karena masyarakat saat itu berpikirnya begitu. Maka baginda Nabi mengvisualisasikan ya buruk seperti itu. Nah, gitu. Ya. Kalau itu informasinya dari baginda Nabi, maka cukup kita ambil. Sudah, kita yakini menjadi keimanan. Tapi kalau kemudian sesuatu yang belum pernah terfikirkan kepada kita, lalu kemudian kita tidak punya informasi, pasti kita nggak akan ngerti. Betul nggak? Coba anak kecil yang belum punya, dia akalnya sudah ada, dia sudah bisa makan. Dia belum pernah kemudian melihat sesuatu. Kenapa kemudian kalau kita berikan jeruk kepada anak kecil yang belum balik, ya belum ngerti, dia langsung gigit saja. Gigit saja, ntar telur langsung digigit, nggak pakai dibuka dulu.
Karena apa? Karena maklumat cara untuk membukanya dia belum tahu. Maka ajarin, Dek, cara makan jeruk tuh begini. Nah, nih ambil. Kan begitu? Rupanya masih dimakan sama bijinya. Bijinya jangan dibuang, ambil, buang. Itu maklumat namanya, Pak. Kenapa kemudian kita semakin hari semakin jauh dari Islam? Karena maklumat yang diberikan kepada otak kita itu sedikit terkait dengan Islam. Yang banyak apa? Maklumat koin, maklumat poin, maklumat game, kan begitu? Iya kan? Wah, ini kayaknya bakal menang nih main game. Itu ada maklumat, ada spekulasi, itu adalah maklumat kita karena kita paham dengan itu, Pak. Itu ya. Itu maklumat sabiqoh. Yang terakhir yang paling penting adalah fakta. Fakta itu sesuatu yang diindra di depan kita. Nah, itu fakta. Ini faktanya apa? Air bening isinya, gitu ya. Isinya air bening, air putih ya. Dan begitu, itu fakta. Dan fakta itu udah bisa kemudian kita melihat fakta ini bisa mengatakan ini air putih dan bisa diminum setelah kita punya maklumat sebelumnya. Kan begitu? Punya maklumat itu punya informasi, oh ini air putih bisa diminum. Kalau dalamnya air putih bening lalu kemudian ada maklumat bahwa di dalamnya air haram, kita minum enggak? Enggak minum karena maklumat kita meyakini bahwa keharaman itu tidak boleh diminum, kan begitu? Ya. Nah, itu yang disebut dengan berpikir. Kalau kepengin mendalam terkait dengan bagaimana proses berpikir itu ada kajiannya khusus. Dan kitabnya itu luar biasa. Ya, kitab pemikir kita itu nama kitabnya itu Adabud Dunya Waddin, ya, Adabud Dunya Awaddin. Nah, itu berkaitan dengan kemudian adab kita di dunia itu. Seperti apa? Ada adabnya di dunia, Pak. Maka di dalam kitab Minhajul Muslim, ini seperempat, hampir setengah daripada kitab ini isinya tentang adab dan akhlak. Bayang antum. Adab dan akhlak. Setengah, hampir setengah daripada kitab Minhajul Muslim. Sama dengan Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin bahkan lebih tebal daripada ini. Itu lebih daripada 3/4. Itu isinya tentang adab dan akhlak. Bayang dah. Berarti akhlak itu dan adab itu apa? Penting. Ilmunya dibagi-bagi nanti. Itu ya, itu ilmu yang wajib terkait dengan ilmu agama. Antum harus cari ya ilmu agama itu. Tidak pacah dititip, Pak, nyari ilmu. Kunitip aja lah amalnya. Kunitip aja sholatnya, udah ajak. Sholat untuk bercanda. Saya belum sempat sholat, tolong titip ya sholatnya. Masya Allah, seger. Kan begitu. Nah, itu ya. Nah, itu ilmu yang fardu ain. Fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya kifayah. Apa fardu kifayah itu? Sifatnya krumu. Nah, kalau umat muslim seluruhnya nggak melaksanakan kifayah, dapat dosa semua. Kalau ada sebagian yang kemudian melaksanakan kifayah, maka kemudian semua umat muslim terlepas dari dosa. Contoh kifayah ibadah itu apa? Sholat jenazah. Nah, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Apa? Ilmu sains. Ya, ilmu dunia itu fardu kifayah. Ilmu sains, kedokteran, antum nggak perlu jadi dokter, nggak apa-apa. Yang penting di kampung tempat antum ada itu ada ahli kesehatan. Nah, begitu. Kalau belum ada berarti satu kampung itu harus ada wajib satu keluar untuk jadi dokter. Nah, itu ya. Ada pendidik, pengajar. Kalau kemudian nggak ada yang bisa ngajar di situ, maka wajib hukumnya cari pengajar untuk datangkan ke kampung kita. Itu. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Nah, terkait dengan teknis atau kemudian saintis, itu fardunya fardu kifayah. Nggak perlu antum jadi ahli matematik, nggak perlu. Nggak perlu antum jadi ahli biologi, nggak perlu. Tapi ada sebagian orang dalam daerah kita bisa menjadi ahli biologi, ahli matematik. Nah, begitu. Macam mana kalau sekampung udah bisa ahli matematik, ngitung zakatnya? Se-Indonesia ada yang ahli matematik, se-Indonesia nggak ada dokter. Nah, apa yang coba? Pakai dukun, Pak. Kan begitu. Iya kan? Nah, itu. Maka betul lah menjadi fardu kifayah. Kalau nggak ada dokter di kampung kita, pasti akan tidak jauh larinya ke dukun. Ya, ke Samsudin. Ya. Tahu Samsudin? Gus Samsudin. Ya kan? Seperti itulah kira-kira. Ya. Dan kita percaya dengan yang seperti itu. Maka betul bahwa itu sebuah kewajiban meskipun kifayah, Pak. Itu ya. Meskipun kifayah. Tapi harus dilaksanakan, harus. Itu terkait dengan ilmu. Nah, terkait dengan ilmu agama yang sama-sama insya Allah kita akan pelajari, ini adalah ilmu agama yang kemudian menjadi fardunya fardu ain. Maka antum tidak baca, kelak sampaikan ke kubayo apa ilmu, tidak boleh begitu. Itu harus datang sendiri kalau memang sempat. Nah, itu ya. Jadi materi malam hari ini tentang apa nih kira-kira? Tentang ibadah ya. Saya akan membahas tentang ibadah. Sebetulnya ingin bersegera syariah. Kenapa kemudian bersegera syariah? Karena terkait dengan ibadah itu adalah melaksanakan syariah yang Allah perintahkan. Ya.
Kalaupun kita punya dosa terdahulu, maka kemudian kita lepaskan dosa itu untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar gampang menerima, ya. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang kemarin, nah ini saya akan membahas yang paling ringan adalah kemudian materi pertama, adab ini banyak Pak, maka saya nggak bisa, bukan nggak bisa, untuk kemudian membahas adab ini butuh waktu tertentu. Kalau memang kepengen dari adab, maka kemudian kita bahas tentang adab, gitu. Ya, tentang adab, terkait adab, baik adab tidur, semuanya tentang adab. Adab ke orang tua, adab duduk, adab di majelis, adab keluar masuk kamar mandi, itu ada semua, ya. Jadi luar biasa Islam tuh, dan itu harus belajar Pak. Jangan sampai tidak belajar. Jangan-jangan kita ke kamar mandi selama ini tidak pakai adab, tidak pakai doa, masuk aja, keluar aja, gitu. Itu sesuatu yang pribadi, ya. Jangan-jangan kita berhubungan dengan istri ya sudah begitu saja, begitu. Oh, itu bahaya Pak. Ya, itu bahaya. Harus ada adabnya. Kita kemudian berjima dengan istri itu pun harus ada adabnya. Itu butuh semua, butuh ilmu. Itu yang disebut fardu ain. Ya. Jangan-jangan kita berhubungan dengan istri selama ini ada yang ngikut. Ya. Percaya atau tidak? Ya kan? Karena kita hidup di beberapa dimensi. Dan mereka yang di luar kita itu jauh lebih lama usianya daripada kita. Lebih tahu dan lebih taat dulu kepada Allah. Ya kan? Lebih taat. Maka dia tahu. Maka kemudian ada adabnya. Salah satu adab itu adalah menghilangkan negatif-negatif seperti itu. Kenapa kemudian kita adab masuk rumah itu harus assalamualaikum meskipun tidak ada orang di rumah? Kenapa bisa assalamualaikum? Ya, boleh jadi kemudian saat kita pergi jauh ada jin yang nempel ke kita. Saat kita assalamualaikum keluar semua itu jin dan ditinggal, tidak masuk ke rumah. Maka bahkan para ulama mengatakan ditambah dengan salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru masuk ke rumah. Itu adab masuk sajalah yang paling gampang ya, masuk rumah dulu. Lalu adab kemudian masuk ke kamar mandi. Adab masuk ke kamar mandi, kaki yang pertama dilangkah kaki apa? Kaki kiri. Baca doanya? Masya Allah. Ya, keluarnya? Kaki kanan, doanya? Alhamdulillahilladzi ashaba anil azza wal afani. Nah, itu remeh seperti itu, tapi ini kalau diamalkan akan menjadikan kita itu tenang, sholatnya enak, kan begitu. Tidak ada lagi yang gendolin. Kenapa kita kemudian malas? Boleh jadi ada jin di dalam tubuh kita karena kita malas. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Baca Quran malas, sholat malas, apalagi sholat malam. Buka Al-Quran berat sekali, tapi buka HP, WA, Facebook bisa berjam-jam. Ya, itu berarti ada sesuatu yang kemudian menempel di dalam diri kita. Ilmunya punya, tapi kenapa begitu malas? Nah, itu ya. Maka adab. Ya, adab itu terkait dengan kemudian kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ya, adab kita di majelis. Kenapa kemudian kita harus bermajelis? Kan begitu. Nah, itu ya. Maka bab yang ingin saya bahas adalah yang pertama toharoh, katanya kemarin kepengen toharoh ya. Dari toharoh dulu. Apa itu toharoh, kan begitu? Hukum toharoh itu merupakan wajib berdasarkan daripada Al-Quran. Ya, wajib lah, jelas. Ya, wajib itu toharoh. Toharoh itu adalah membersihkan, ya bahasa. Toharoh itu yang saya katakan kemarin ada 4, tapi kita berkaitan dengan toharoh jasadiyah, ya. Belum ke yang lain. Ini jasad dulu. Karena ada yang sesuatu yang harus dibersihkan di dalam tubuh kita itu bukan cuma jasad saja, ya. Bukan cuma jasad saja, tapi ada kolbu. Yang kolbu itu cenderungnya jauh lebih keruh daripada tubuh. Kalau tubuh sedikit toharohnya, mandi air mutlak maksudnya. Ya, kalau kita kemudian berhadas besar mandi selesai, kan begitu. Tapi kalau kolbu tidak pacah, Pak. Hanya bersih. Hari ini bersih, sekarang di masjid lagi bersih. Begitu ketemu orang lah kotor lagi. Begitu naik motor disalip sama kawan pakai motor yang bunyinya tidak karuan, lah mulai kotor lagi kolbunya. Gitu ya. Nah, itu lebih berat. Maka bab kemudian qalbin salim itu jauh lebih banyak, ya, daripada bab toharo yang kemudian secara jasadiyah. Nah, maka para ulama kemudian mengkodifikasikan terkait dengan ayat-ayat bahwa wajibnya untuk kemudian toharo, ya,
Hukum toharoh itu kemudian wajib, ya, berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, ya. Jadi kemudian, dan jika kamu berjunub, maka apa yang dikatakan oleh Allah? Bersucilah, maksudnya mandilah, gitu ya. Yang menyebabkan kita junub itu apa saja? Kalau laki-laki, ya, kalau beda dengan perempuan soalnya, ya. Kalau laki-laki apa yang menyebabkan junub? Mandi wajib, mimpi basah itu bagi yang bujang. Kalau sudah nggak bujang, terus masih mimpi basah, ini kelewatan ini. Ya kan? Ya sudah punya istri, mimpi basah, ini istrinya untuk apa di rumah, kan begitu? Ya, ya kan? Ya, jadi jablah ini, begitu ya. Maka yang pertama adalah mimpi basah. Awas Pak, menurut para ulama dan ahli qalbu, mimpi basah itu ada dua faktor. Apakah memang betul itu mimpi basah karena memang karena Allah rahmati untuk kemudian diberikan kenikmatan sebelum dia nikah, atau memang karena diganggu oleh jin? Nah, jangan salah Pak, boleh jadi diganggu oleh jin, boleh jadi. Pernah kalau mimpi basah tuh kelihatan orangnya? Nggak pernah kan? Pernah semua kan mimpi basah? Ini laki-laki udah dewasa, pernah kelihatan orangnya seperti apa gitu? Nggak pernah kan? Iya, nggak pernah. Ya. Maka jangan-jangan itu jin. Kalau kemudian kita tidurnya pakai adab dan itu kemudian mimpi, maka itu benar rizki dari Allah. Itu ya. Kalau mimpinya benar, tidurnya benar, itu ya. Apa tidur benar itu? Selesai sholat misalkan, sebelum tidur kita wudhu dulu, doa dulu. Yang dianjurkan oleh Rasul apa doanya sebelum tidur? Itu doa populernya. Tapi ada doa yang kemudian menjaga diri kita. Saat apa? Saat Abu Hurairah kemudian disuruh menjaga gudang gandum, ya, ada orang masuk ke situ, ya, iblis menyerupai manusia, begitu ya maksudnya, itu ngambil gandumnya 2 malam berturut-turut, lalu kemudian ditanya, kau tahu tidak siapa saya sebetulnya, kata iblis tadi. Maka kemudian diajari, iblis itu ngajari, makanya kalau mau tidur tuh, ya, baca ayat kursi, ya, trikul, ya, tahu trikul kan? 3 kulhu, begitu, baru baca doa, sholawat. Maka ini disampaikan kepada baginda Nabi. Kali ini dia benar, nah, begitu. Kali ini dia benar. Itu berarti begitu adab tidur. Hadap kepalanya, miringnya, ada adabnya. Orang tidur kan nggak sadar. Nah itu nanti urusan nanti. Karena kalau sudah tidur sudah nggak ada hisab. Ingat tak? Kalau udah tidur, maka yang kedua orang yang dihisab itu adalah orang tidur. Itu. Maka kalau tidur ya udah nggak dihisap. Kalau dia udah nggak mau model macam mana pun nggak dihisap. Misal maaf, antum tidur pakai sarung, ada pakai celana dalam, ada pakai celana, misal ini mah ada. Tiba-tiba namanya orang tidur berantakan kemana-mana, kesingkap, kelihat sama orang, antum dosa ada kira-kira? Lato-latonya kelihatan misalnya, ini kira-kira dosa ada, ya kan? Ya. Tengah ada sadar kan begitu, tapi ada adabnya. Mbok yo pakai celana begitu loh kalau mau tidur kan begitu, itu ada adabnya. Maka kalau adabnya benar, menghadapnya benar, terkait dengan nanti itu nggak ada hisab. Karena ada Pak, orang tidur dia gigaunya sampai keluar rumah, ada, percaya dah antum. Saya punya ponakan laki-laki dan dia punya kebiasaan kalau tidur itu gigau, bisa buka pintu, bisa buka kunci, kencing dia di depan pintu Pak. Tiap malam seperti itu. Saya bingung, ini diganggu jin atau seperti apa sebetulnya. Jadi perhatiin. Rupanya memang setelah konsultasi ke dokter, ada yang orang gigonya seperti itu. Dia nggak sadar, ditanya, adek semalam kencing di depan pintu? Ya enggak, tidur malam adek, enggak kemana-mana. Nah, begitu, berarti tidur. Nah saat kemudian tiba-tiba ngencingin ibunya, misalkan dosa enggak? Kalau dia, ya enggak lah. Kan begitu, karena tidur posisinya. Itu ya. Yang ketiga, orang yang tidak dihisab orang gila. Maka wajar kalau ada orang yang bunuh ulama icak-icak gile. Ada. Kenapa? Secara hukum negara pun dia tidak kena hukum. Di Islam pun tidak kena hisab. Nah, begitu. Maka dia pura-pura gile. Nah, itu ya. Tapi Allah Maha tahunya pura-pura gile. Apa gile bener kan begitu? Kalau negara pacak dibulai. Ada. Gile icak-icak. Siapa yang meriksa? Dokter yang jangan-jangan yang gile. Apa sih ciri-ciri orang gile kan begitu? Itu. Nah, maka kemudian itu 3 yang tidak dihisab. Nah, itu terkait dengan
Toharoh yang pertama terkait dengan mandi atau junub, saat kita junub. Karena pertama kali orang yang kemudian berjunub itu adalah orang yang masuk Islam, ya. Dia katakan dulunya belum Islam, ya kan? Lalu kemudian tiba-tiba Islam. Nah, itu pertama kali dilakukan setelah syahadat apa? Mandi junub. Gitu ya, mandi junub. Lalu apa lagi? Minimal ada 4 orang itu diwajibkan mandi junub untuk laki-laki dulu. Ya, untuk laki-laki dulu. Minimal ada 4. Yang pertama tadi, mimpi basah atau kemudian setelah berhubungan dengan istri. Yang kedua, kalau dia laki-laki masuk Islam. Yang ketiga, yang keempat, orang yang sembuh dari gilanya. Ya, tadinya dia gila, tiba-tiba udah sehat. Nah, begitu itu harus junub, Pak. Itu. Nah, itu harus mandi wajib. Kalau dari sembuh dari gilanya. Itu. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, "Miftahu sholati zuhuro." Nah, miftah, kunci dari sholat itu adalah bersuci. Gitu ya, bersuci. Nah, bersuci dalam hal ini hal apa? Dalam hal ini bersucinya itu dalam hal apa? Nanti kita bagi. Ada untuk kemudian bersuci menghilangkan hadas besar yaitu junub tadi mandi. Ada yang hadas kecil dengan cara berwudu. Ustaz, itu bersuci ya. Kalau kemudian saya kerja di bengkel misalkan, tiba-tiba azan sholat. Saya hanya cuci tangan karena kena oli dan segala macam, membersihkan oli. Baju saya yakin bajunya bersih, suci, tetapi kotor. Boleh tidak sholat? Kan begitu? Boleh tidak sholat? Misalkan begitu. Ya selama tidak junub dan selama kotoran yang menempel, yang kelihatan itu bisa hilang, sholatlah tidak jadi masalah. Kalau tempat ganti dan masjidnya jauh, kan begitu? Ada rukhsah di sana, Pak. Jangan saklek, pokoknya harus pakai jubah sholat. Siapa ngatur? Kan begitu? Pokoknya harus pakai pakaian yang yang Islami, yang gamis, tidak harus. Kan begitu? Kalau memang karena kondisi kerja ya tidak jadi masalah. Ada rukhsah di sana. Tetapi orang yang kemudian keimanannya bagus, dia akan mempersiapkan, kan begitu? Bahasanya akan mempersiapkan untuk setiap kali waktu sholat, dia mempersiapkan yang sebaik mungkin untuk menghadap Allah, kan begitu? Itu. Jangan kemudian tahu ini nak sholat, dia tidak bawa apelah untuk kemudian bekal ganti baju sholatnya, misalkan, ya kan? Berarti dia tidak punya persiapan, ya kan? Tidak punya persiapan di awal untuk kemudian sholat tepat waktu dan sholat dalam rangka untuk lebih baik di hadapan Allah. Dan baginda Nabi melanjutkan kemudian hadisnya, la tuqbal sholatu bi ghairi zuhuri, ya. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Itu ya. Ya iyalah, salat tidak diterima tanpa bersuci. Jadi kita harus ngerti, maka nanti di akhirat ada sahabat baginda Nabi menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa kemudian kok banyak orang yang sholat, orang yang melakukan ibadat tapi ibadahnya tidak diterima?" Gitu ya. Ternyata salah satunya adalah dia saat buang hadas kecil, dia tidak bersih. Tidak bersih apa? Tidak bersih membersihkan. Cara membersihkannya salah lah, bahasanya begitu. Lalu dia sholat, begitu. Lalu dia sholat, maka tidak diterima jelas sholatnya. Berarti sholat yang selama ini kalau kemudian hadasnya nggak bersih, cara mandi wajibnya salah, dari antum akil balik, setelah berhubungan cara mandi wajibnya salah, diterima nggak kira-kira? Kan begitu. Jangan kepedean, yakin diterima, jangan kepedean, enggak lah. Kan begitu. Kalau kita belum punya ilmunya, jangan pede. Tapi kalau kita lah punya ilmunya, pede. Kan begitu. Oh, saya udah punya ilmunya, tahu cara mandinya, cara doanya, bagaimana mandinya, apa dulu yang harus dilakukan sebelum mandi, kan begitu. Nah, baru kita pede. Nah, kalau kita nggak pernah pede, hanya katanya saja, nggak pernah langsung mendengarkan majelisnya, jangan dulu pede. Kan begitu. Ini kan kata ibu saya, begini cara mandinya. Begitu ya. Nah, kalau bisa, kenapa? Karena kita tidak boleh bertaklid buta, Pak. Harus minimal dengar hadisnya, dengar dalilnya, terkait dengan apa? Wajibnya mandi, wajibnya wudhu saat mau sholat, dan begitu. Gitu ya. Maka kemudian baginda Nabi pun sama melanjutkan, ad-dharuhu syatral iman, ya, kesucian adalah sempurnanya iman. Ya. Jadi kalau dia suci itu sempurnanya iman. Meskipun ya saya kan bersih, nggak ngapa-ngapain begitu. Ya, kenapa harus wudhu sholat? Nah, makanya banyak yang menanyakan kaum liberal itu, kenapa kemudian orang Islam itu jadi aneh?
Maaf, yang kentut bawahnya kenapa harus wudu? Kan begitu? Nah, kalau terkait dengan itu, bukan pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa kemudian Tuhan itu ada 3 sifat, Trinitas 3 dalam 1, 1 dalam 3? Tidak perlu ditanya. Kan begitu, pasti dia jawabnya begitu. Kalau Islam masuk akal, kalau kemudian terkait dengan sesuatu yang keesaan Allah atau tauhid. Kan begitu. Kalau kita sudah percaya dengan tauhid lalu dengan akal kita, terkait dengan ibadah, kita sami'na wa ata'na. Kan begitu, tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dicari ilatnya. Ilat itu sebab. Ya, sebab terjadinya sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu itu. Ilat sholat itu apa? Sebab sholat itu apa? Nggak ada sebab sholat. Sebab sholat itu karena kewajiban saja. Kan begitu? Nggak ada yang menyebabkan sholat itu. Enggak. Kalau sholat sebabnya untuk menghilangkan fahsya wal munkar, bukan begitu. Berarti kalau orang yang udah berbuat fahsya dan munkar, nggak wajib lagi sholat. Kan begitu? Maka kewajiban yang sifatnya mutlak itu nggak ada ilatnya. Begitu ya? Nggak ada ilatnya. Sholat itu nggak ada ilatnya. Jangan dicari ilatnya. Ilat sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah. Keji dan munkar itu adalah hikmah dari sholat, bukan ilat. Nah, itu. Bukan terjadinya kemudian perintah karena Allah, karena ada ilat untuk mencegah orang fahsya wal munkar, kamu sholat. Bukan itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau orang yang tidak fahsya dan munkar lagi, tidak perlu sholat. Berarti kalau sebab sholat itu adalah kejahatan dan keburukan, kan begitu? Nah, maka ilat sholat itu adalah nggak ada, ya, karena kewajiban saja. Untuk mencegah fahsya dan munkar, hikmah. Hikmah sama ilat itu berbeda. Nah, nanti kita akan belajar apa itu ilat, apa itu kemudian masdar dari perbuatan. Nah, itu ya. Kita semua itu hakikatnya perbuatan manusia itu al-aslu fil amal, hukum perbuatan manusia atau hukum asal perbuatan manusia itu at-taqyidu. At-taqyidu apa? Bil hukmi syar'i. Terikat dengan hukum syara. Antum mau berbuat sesuatu itu tanya dulu ke hukum syara. Ini boleh enggak oleh Islam? Nah, itu. Ya. Karena hukum asal perbuatan itu terikat dari hukum syara. Kenapa? Karena hukum muamalah itu boleh di awal. Ya, muamalah itu hukumnya awalnya boleh, kecuali ada yang mengharamkan. Apa yang mengharamkan? Dalil tadi. Hukum asal ibadah itu haram, kecuali ada yang membolehkan. Nah, begitu ya, terbalik antara hukum muamalah dengan hukum ibadah. Ingat toh? Maka kalau nggak ada dalil untuk beribadah, jangan kita lakukan. Gitu. Jangan kita lakukan. Maka kemudian saat kita melakukan sesuatu itu pasti bersandarkan dengan hukum syara. Antum milih pekerjaan, pilihlah. Kerja ini boleh enggak? Boleh kayaknya halal, gawe. Kalau enggak halal, enggak. Jangankan itu, kita yang sering tanda tangan lihat dulu. Ini tanda tangan kira-kira boleh enggak dihukum syara? Oh, enggak. Rupanya cuma tanda tangan absen. Nah, enggak apa-apa tanda tangan absen. Saya memang masuk kan begitu. Rupanya tanda tangan pernyataan bahwa ini dan itu akan diambil oleh si ini. Padahal hakikatnya bukan diberikan kepada si itu. Nah, mau tanda tangan maka enggak boleh. Nah, itu ya, itu hukum asal dari perbuatan. Maka penjelasan tentang toharoh ya, itu ada 2. Yang pertama, ini kalau kitab ini ada 2, tapi kalau dalam kitab Minhajul Qasidin itu ada 4 ya, yaitu ada batiniyah, sebetulnya sama hakikatnya, cuman ini lebih besar garisnya. Nanti yang kalau di Minhajul Qasidin itu yang lahiriah, yang batiniyah itu dibagi menjadi 3 lagi. Kalau ini cukup batiniyah dan lahiriah ya, itu toharoh. Maka wajib kita membersihkan. Setelah kita ngerti dengan bersih-bersih, maka kita pun punya kewajiban untuk membersihkan kolbu kita, membersihkan pikiran kita, biar kita itu menikmati sholat. Antum menikmati sholat nggak selama ini? Nikmat sholatnya, zikirnya nikmat. Ya, jangan-jangan begitu takbir, ingat, aduh, apalah itu yang di rumah, kunci motor kan apa kan, ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti belum bisa menikmati sholatnya. Jangan-jangan kita sholat tapi tidak sholat. Yang sholat itu bukan cuma fisik, Pak. Kata orang Jawa, karena saya orang Jawa, sholat itu hadir, Pak. Sholat itu hadir. Apanya yang hadir? Perasaan dan akalnya. Itu harus hadir dalam sholat. Jangan kemudian dah hadir. Kita sholat fisiknya di sini, akal sama perasaannya dah hadir. Entah kemana-mana, Pak. Piknik. Nah, piknik. Ya, ada yang seperti itu. Ada. Oke, saya enggak, pokoknya
Di sini kok akal sama apa namanya tuh, kolbunya sama perasaannya. Begitu lihat kawannya sholatnya agak beda, mulai dia berpiknik, berdiskusi di hatinya. Ngapa kawan ini beda sholat? Beda. Salah nih sholat. Masya Allah. Iya, akhirnya diskusi sampai selesai sholat. Jadi tidak terasa sholat, lalu lewat saja. Imam salah rakaat pun nggak ngerti, nggak tahu, lupa. Karena tidak memperhatikan sholatnya. Gitu ya, tidak memperhatikan sholatnya. Maka setiap sholat perhatikan. Ya. Saya akan singkat-singkat saja, nanti kita lebih banyak diskusi. Yang kedua terkait dengan toharoh tadi, setelah kemudian hukum toharoh, lalu kemudian yang kedua, materi pertama itu adalah penjelasan tentang toharoh, tadi sudah kita jelaskan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian sarana untuk bersuci. Sarana itu bisa tempatnya, untuk nyiramnya, untuk mandinya, kan begitu. Tempat penampungannya, apakah mau pakai air, apa pakai pasir, kan begitu. Ya, jadi sarana itu minimal dibagi menjadi dua, yaitu air atau debu. Ya, yang pertama itu air yang mutlak sifatnya. Apa air yang mutlak? Air yang mutlak adalah air yang masih murni, yang belum tercampur dengan apapun. Air kopi misalnya, tidak boleh. Nah itu ya, tidak boleh. Tapi air aqua boleh? Tidak boleh. Karena belum tercampur oleh sesuatu yang berwarna, berbau, dan yang lain-lain. Gitu ya. Air teh misalkan, ya tidak boleh. Gitu ya. Itu air mutlak namanya. Ya, belum tercampur oleh apapun dan tidak berubah warnanya. Ya, baik statusnya najis ataupun suci. Ya, meskipun teh itu suci, ya jangan dulu lah pakai teh. Kalau baca ada yang putih dulu. Gitu ya. Itu. Nah, materi ini saya belum masukkan ke PowerPoint. Nanti insya Allah saya akan carikan versi PDF-nya, entah yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia, nanti saya bagikan saja. Gitu ya. Nanti saya bagikan biar kawan-kawan bisa sambil megang sambil baca. Gitu ya. Karena memang kajian seperti itu harus pegang kitab, Pak. Harus pegang kitab. Kalau tidak pegang kitab kayak ngayal nanti, hanya dengarkan dongeng saja, kan begitu. Nah, maka kemudian air murni, ya, contohnya itu air sumur, ya, mata air, air lembah, air sungai, air salju, ya, maksudnya air salju itu es yang sudah mencair. Nah begitu, jangan saljunya untuk wudhu gitu kok. Masya Allah, ini mau wudhu apa mau buat main gosok misalkan, batu es besak-besak ya udah bisa lah, itu kan. Air salju yang kemudian mencair. Air laut boleh yang asin, ya. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'an thahara, ya. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, ya, gitu ya. Jadi boleh. Air hujan boleh enggak? Boleh, gitu ya. Air hujan boleh. Tapi air hujan yang bersih, jangan air hujan udah masuk comberan, begitu misalnya. Air hujan tidak boleh lah masuk comberan. Iya memang kalau masuk comberan kan begitu. Kadang-kadang kita ini berakal begitu, ya kan? Gitu ya. Jadi air hujan silakan tampung, tidak jadi masalah. Kalau susah air, tampung air hujan untuk wudhu, gitu ya, tidak apa-apa. Itu terkait dengan air. Lalu kemudian dengan debu. Yang kedua sarananya debu. Debu yang suci yaitu permukaan tanah yang suci, ya, berupa tanah pasir, batu atau debu itu sendiri. Itu ya. Kalau jendela ada debunya, nah itu debu yang suci, bisa digunakan untuk toharo. Nggak harus kita nyentuh tanah, ya, nggak harus. Di jendela kadang-kadang lihat mobil itu apa namanya, warnanya berubah, agak burem itu. Rupanya debu semua, apa ditulis. Nah, boleh itu. Nah, itu. Hukumnya boleh kita untuk tayamum. Tapi kalau nggak ada air atau karena sebab hal yang mau jadikan dia tuh uzur itu. Misalkan begitu kena air meriang langsung, menggigilnya luar biasa, tidak apa-apa, tayamum lah. Di dalam perjalanan misalkan, tidak. Tapi aneh rasa kalau dalam perjalanan zaman sekarang ini mudah untuk cari masjid, ya. Ya enggak, ya kalau di sini ya langsung lihat Pangkal Pinang, Mentok, Tobuali masih ditempuh tidak nyampe 1 kali 24 jam. Nah itu ya, tidak makan berhari-hari. Coba kalau antum dari Aceh mau pergi ke Surabaya, berapa hari coba? Tapi jangan pakai pesawat, maksudnya pakai bus. Nah begitu ya. Tapi sekarang ini ngerti, supir lebih kebanyakan ngerti. Setiap waktu sholat biasanya berhenti. Ya kalaupun tidak ngerti minta berhenti, ya kan?
bukan laut, bukan udara juga kok. Di darat istilahnya bisa cari pemberhentian dulu. Maka di tol, Ustaz. Tol sekarang ada rest area. Jadi tidak ada alasan untuk sholat itu tidak pakai wudhu atau tidak tepat waktu sebetulnya. Cuma kita nih mau apa enggak? Gitu ya. Cuma kita nih mau enggak? Tat lagi tanggung, tat kalau kerja ada bos tidak nyaman. Bos itu cuma sarana untuk kemudian kita bekerja saja. Hakikatnya yang ngasih rezeki itu apa? Allah. Kan begitu? Berapa banyak yang sudah jadi bos dia sudah diganti. Tetap kita kerja, tetap digaji, kan begitu. Jadi kalau lagi tanggung tinggalkan, bos, permisi dulu mau sholat. Kan begitu. Bos, permisi dulu mau sholat. Saya pribadi kalau lagi rapat, sepenting apapun rapatnya saya tinggalkan, Pak. Meskipun satu ruangan itu nggak sholat, yang penting saya sudah walk out bahasanya. Pak, waktunya sholat, Pak, sholat dulu. Saya sholat kalau nggak mau sholat. Sholat saya, Pak. Saya tinggal pergi, saya sholat. Gitu. Bahkan satu ketika ada kunjungan ke kantor, kepala dinasnya mau kunjungan. Dan waktu kunjungan itu mepet, 11:30. Kawan-kawan yang dari dinas sudah sibuk menunggu. Saya bilang, kok alangkah mepetnya? Iya, ini ke Petaling dulu. Ya ke Petaling dulu ya silakan kalau ke Petaling. Tapi jangan salahkan kalau kemudian kawan-kawan yang ada di balai itu sholat. Aku bilang macam itu. Kalau datangnya memang waktu sholat. Jadi begitu jam 12 kurang 10 menit, saya ke masjid kayu itu di Sempan ada kan? Kalau ke Sempan itu ada masjid kayu sebelah kiri, masjid otentik, masya Allah. Sholat di situ. Rupanya begitu saya jalan, kepala dinas lewat, masuk ke sana. Terserah, dia mau ketemu siapa yang ada di kantor. Yang penting saya meskipun ya bukan penanggung jawab kantor itu, saya tinggal. Meskipun ditanya silakan. Kalau orang takut, kami berempat, 2 motor, 1 motor nganter saya, balik lagi. Yang satu motornya balik, dia nggak mau sholat, mau ketemu kepala dinas dulu. Astagfirullah, antum nih lah sampai sini kelak balik ke sana ketumbur mobil baru tahu gitu kan. Jangan kayak gitu Pak Is, takut saya. Enggak lah, memang udah di depan masjid. Kenapa harus balik lagi? Begitu balik lagi dia nggak mau, pokoknya balik lagi. Astagfirullah. Sampai kemudian saya selesai sholat, ngobrol sama kepala dinas itu hampir jam 3. Terbayang antum nggak sholat akhirnya. Sholatnya akhirnya di ujung waktu. Padahal coba tadi sholat dulu. Apa sih konsekuensinya suruh push up? Enggak akan mungkin suruh push up. Ya, sampai kepala dinas nggak negor sama sekali, yang lain salaman, silakan, saya nggak negor, saya cuek saja, duduk, cuek. Ujung-ujung mungkin nggak tahan juga, negor juga dia. Kan itu kan. Bapak ini basicnya apa Pak? Saya basicnya SST Pak. Saya peternakan. Oh berarti asli basicnya sini, asli Pak. Ya sudah, nanti siang kita rapat khusus untuk pimpinan. Jadi cuman kepala-kepala saja kan, khusus pimpinan. Oke, rapat. Rupanya rapat saya karena dia jam 3. Oh saya nggak bisa tepat waktu nih. Pokoknya saya sholat dulu. Rupanya biar cepat katanya, nanti break, bahasanya begitu, kata protokolnya, nanti break pas sholat. Ya sudah, saya ikutin rapatnya. Rupanya nggak break lah, nanti Pak saya sholat dulu Pak, baru masuk, mana terlambat lagi, orang sudah kumpul, saya terlambat, orang lagi presentasi baru masuk, akhirnya duduk depan pintu. Begitu duduk, nggak lama azan selesai, Pak saya sholat dulu, tinggal lagi, nggak peduli saya Pak, gitu ya. Jadi siapa yang bisa ngejamin untuk kemudian kita itu bisa sholat saat itu, kalau kemudian kita mengharapkan ingin bertemu dengan manusia yang menurut manusia itu dihormati. Ada manusia yang dihormati di muka bumi ini, dimuliakan oleh manusia di muka bumi, tapi malaikat nggak kenal Pak. Ada Pak. Manusia itu terkenal di muka bumi, dimuliakan oleh manusia, tapi Allah dan malaikat itu nggak kenal. Antum percaya tak? Kalau manusia itu tidak terkenal di muka bumi, tapi malaikat kenal, Allah kenal, dan Allah cinta kepada dia, apa yang dikatakan oleh Allah? Jibril dipanggil. Jibril ke sini. Umumkan bahwa saya, kata Allah, cinta dengan si fulan. Umumkan kepada seluruh malaikat. Jibril suruh umumkan. Nanti diumumkan sama Jibril. Ya. Diumumkan sama Jibril bahwa Allah mencintai si fulan. Apakah engkau juga mencintai? Mencintai Pak. Semua malaikat. Jadi begitu kita ada yang dicintai sama Allah, naik ke langit meninggal, langsung tahu, oh ini si fulan Pak. Itu ya. Kalau yang keren sekarang itu, kalau orang terkenal, bukan pakai dangdut lagi sekarang Pak, pakai hadroh kan. Nah, di bupati datang pakai hadroh. Nah, sekarang begitulah, kira-kira begitulah udah disiapin oleh malaikat. Tapi ada orang yang terkenal dan dimuliakan di muka bumi ini, begitu naik, malaikat bisik-bisik, siapa ini, begitu. Saking tidak kenalnya. Bayang antum. Mau pilih mana? Ya, mau pilih mana terserah. Orang tidak kenal, orang manusia tidak kenal kita, tidak butuh pandangan manusia. Yang kita butuhkan pandangan Allah. Ya, pandangan mata itu menipu Pak. Pandangan hati itu hakiki, percaya dah antum. Pandangan mata itu menipu, tapi pandangan hati itu hakiki.
Nggak pernah kemudian hati itu salah. Kalau hati itu bisa bersih, dia bisa memandang sesuatu yang yang betul-betul tidak mungkin kayaknya. Tetapi kalau hati itulah bersih, dia bisa memandang itu. Gitu ya. Itu sarana untuk kemudian bersuci, ya. Bersuci. Maka kemudian debu merupakan sarana untuk bersuci. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat ilal ardi masjidan wa dhahara." Ya. Apa itu? Telah dijadikan untukku tanah sebagai tempat bersujud dan alat untuk bersuci. Itu kata baginda Nabi. Ya, berarti ada petunjuknya itu dari baginda Nabi. Jadi kalau kita lihat orang kemudian kayak tidak megang apa-apa, tapi lagi kayak gini, oh lagi tayamum. Ngapa tayamum? Oh mungkin lagi sakit. Nggak usah berpikir negatif, Pak. Oh lagi sakit mungkin. Wah, anak sholat tepat waktu pakai tayamum segala. Bukan kelak dulu. Enggak begitu. Jangan. Ya, kolbu itu yang biasanya seperti itu. Nah ya, jadi begitu. Debu juga bisa dijadikan sebagai alat bersuci ketika tidak ada air. Ya. Ketika tidak memungkinkan untuk menggunakannya karena sakit atau yang lainnya. Ya. Contoh dalam perang misalkan, Pak, dalam perang tidak ada air cuma sebotol, waktu sholat masuk cuma sebotol, perang Pak kondisinya. Antum pernah baca sirah nabawiyah terkait dengan perang Khandaq? Ya, jangan-jangan kita berapa kali sih Rasulullah hidup berperang? Itu ya, Masya Allah. Berapa kali Rasulullah hidup itu berperang? Selama hidupnya itu berperang berapa kali? Ya. Lalu bagaimana kemudian saat perang Badar susahnya? Rupanya ada yang lebih susah lagi, yaitu perang Khandaq. Bagaimana kesusahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Khandaq, ditinggalkan oleh para sahabatnya karena tidak sesuai dengan instruksi. Ya. Di tengah-tengah bukit baginda Nabi ditinggalkan oleh sahabatnya, kecuali satu sahabat yang menjadi tameng. Masya Allah. Ya, itu perang Khandaq, itu nggak ada air, Pak. Satu kurma itu 7 orang. Bayang, satu kurma 7 orang. Antum kalau makan kurma berapa sekali makan? 7, Pak. Bukan satu orang 7. Sekali makan 7. Bukan satu kurma untuk 7 orang. Iya kan? Karena saking peliknya saat itu. Bahkan para sahabat yang lemah iman itu mengatakan, waduh kayaknya tidak mungkin menang. Orang-orang munafik saat itu kemudian mencibir baginda Nabi SAW. Tetapi sahabat yang kuat mengatakan, ya Rasulullah, setelah perang ini, kota mana dulu yang akan ditaklukkan? Konstantinopel atau Roma? Terbayang enggak? Ini lagi susah berbicara tentang Konstantinopel sama Roma, Pak. Itu hebat luar. Apa kata baginda? Latuf tahana Konstantinia. Nanti yang akan ditaklukkan adalah kota Konstantinopel dulu. Terbayang enggak antum? Kondisi susah, lagi buat parit, buat bandar. Ngomong seperti itu baginda Nabi. Muhammad itu udah mulai gila ini. Iya kan, lagi susah. Ngomong seperti itu, kota kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Bayang dan tuh. Rupanya betul kota Konstantinopel duluan ditaklukkan oleh umat Islam. Setelah apa? 8 abad lamanya, Pak. Ya. Setelah 8 abad lamanya oleh siapa? Muhammad Al-Fatih di usia yang sangat muda. Ada riwayat yang 18, ada yang riwayat 21 tahun, Pak. Ya. Sudah naklukkan kota Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi itu mengembalikan Al-Quds ke tangan umat Islam. Setelah apa? Diambil oleh Yahudi laknatullah dengan perangnya, ya kan? Siapa yang mengambil kembali? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ya. Jadi anak-anak muda ini. Nah, yang belum tertaklukkan mana kota mana? Roma. PR kita, Pak. Kita ini mau jadi pasukan Panji Hitam atau pasukan Panji Abu-abu. Gitu ya. Karena di Islam itu nggak ada abu-abu, Pak. Nggak ada tengah-tengah, itu nggak ada. Jadi salah kalau ada yang menafsirkan umatan wasaton Al-Baqarah 143. Nah, itu salah kalau kemudian umat Islam itu toleransi, bisa ikut sana, bisa ikut sini, bisa ke gereja, bisa ke masjid. Kalau umat Kristen lagi Natal, kita ikut jaga. Salah itu, bukan umatan wasaton, itu umat rusak namanya. Iya. Umat Islam itu tegas. Hak-hak, batil-batil. Haram-haram, halal-halal. Ada nggak setengah haram, setengah halal? Nih, ada pempek tuh. Ada pempek. Ada. Dibuat oleh mak kita. Ikan halal. Oh, pokoknya bersih lah. Rupanya, ku pergi. Mak, bawa. Mentah nih bawa. Bawa.
ke tempat kawan, lah digoreng ke tempat kawan, goreng ke tempat kawan kita yang cin. Yakin enggak minyaknya itu bekas babi atau dah? Coba kebayang dah antum. Kuali ya kalau enggak minyak digoreng kayak dia, nah macam mana makan? Ini halal ini. Lah minyaknya yakin enggak? Enggak yakin. Maka kita tinggalkan. Maka enggak ada, Pak, yang setengah haram setengah halal itu enggak ada. Maka yang haram-haram, yang halal-halal, itulah Islam. Yang hak-hak, yang batil-batil. Karena kebatilan dengan kehakan tidak akan pernah bercampur. Antara yang halal dengan yang haram tidak akan pernah bercampur. Antara hitam sama putih itu tidak akan pernah bercampur. Bukan jadi abu-abu, enggak. Itu Islam. Maka itulah kita harus belajar, itu penting luar biasa, Pak. Kalau aneh itu kemudian menggambarkan aneh belajar Islam itu, luasnya seperti apa? Antum itu nanti yang selama ini tidak pernah baca sirah nabawiyah, begitu ngaji intensif, lebih intensif, antum ada kitab sendiri ngaji khusus untuk kemudian sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi sampai kemudian wafatnya baginda Nabi, ya, sampai kemudian diteruskan perjuangannya oleh para khulafaur rasyidin. Kita mungkin tidak pernah baca itu, tapi dengan ngaji itu terpaksa kita baca, akhirnya kita paham. Ya, pernah antum belajar fikih, tapi fikihnya fikih siasi, fikih politik, ya. Maka kita dah heran kalau kemudian politik itu sekarang seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena kita punya dasar untuk kemudian fikih siasi namanya, Pak. Itu ya. Nah, itu Islam. Itu. Maka kemudian kembali lagi ke kitab, karena ini sebetulnya antum sudah tahu, hanya refresh saja. Ya, menegaskan, oh saya dengar dalilnya, begitulah kira-kira. Nah, itu mungkin yang disampaikan hari ini sedikit, tapi mudah-mudahan bermakna. Lebih mendalamnya kita lewat tanya jawab. Nah, ini belum, nanti kita bicara materi tentang najis, ya. Najis itu apa saja. Ini toharo itu tidak banyak. Nanti setelah ini baru kita akan berbicara tentang etika berbuang hajat sedikit. Nanti kemudian baru kita mulai ke tata caranya langsung. Cara mandi, cara wudhu yang benar seperti apa, dalil wudhu itu apa, Al-Quran mana ayatnya, nanti kita akan keluarkan. Biar antum pernah baca ayatnya itu terkait dengan wudhu, itu ya, minimal seperti itu. Insyaallah kalau kita istiqomah, saya pun akan istiqomah ke sini, Pak. Itu, insyaallah ya. Insyaallah akan istiqomah. Biar berkah lah sekitar sini. Ada majelis ilmu. Antum kalau bisa ngelihat malaikat itu sayapnya meluk kita, Pak. Gitu ya. Kalau bisa ngelihat, saya juga nggak bisa ngelihat, tapi saya mendapatkan informasi, ya begitu. Dari mana? Dari hadis Rasulullah, kan begitu. Masa kita tidak yakin dengan baginda Nabi? Ya, dengan baginda Nabi yakin. Maka kemudian saat baginda Nabi lagi duduk dengan Jibril, tiba-tiba apa? Langit itu terbuka. Langit itu terbuka, Pak. Bret, itu terbuka. Lalu baginda Nabi, ya Jibril, kenapa langit tiba-tiba terbuka? Baginda Nabi itu khatmil Qur'annya sama siapa? Sama Jibril. Ya. Khataman Al-Qur'annya itu sama Jibril. Nah, itu. Jadi setoran hafalannya itu sama Jibril. Maka kalau ada yang salah, Jibril benarkan. Itu baginda Nabi. Ya. Kalau para sahabat ke siapa? Ke baginda Nabi, kan begitu. Kalau kita ke siapa? Nggak setor-setor, nggak pernah ngapal soalnya, kan begitu. Masya Allah, iya kan? Gitu. Antum setornya ke istri, istri ke antum, nikmat, Pak. Saut-sautan Al-Quran dengan istri, dengan anak. Pernah seperti itu? Nikmat, Pak. Mau ke kamar, kita hafalan dulu. Kalau udah hafalan, nggak jadi gitu, Pak. Masya Allah. Misalnya, iya, Pak. Nikmat, Pak. Saut-sautan sama anak, sama istri. Nah, begitu ya. Itu ya. Maka insya Allah itu materi yang akan kita programkan ya. Jadi ada tentang penjelasan nanti najis, sebentar sedikit, tidak banyak penjelasan najis. Maka bab berikutnya adalah kemudian etika dulu, etika buang hajat, ya, etika buang hajat, lalu kemudian wudhu, nanti langsung cara wudhunya. Mungkin ada beberapa pendapat wudhunya, tapi kita ikuti satu pendapat dulu, mengkayakan pendapatnya, nanti antum bisa kayakan sendiri, kan begitu. Itu biar tidak bingung, Nanti kita jelasin perbedaan antara ini dengan itu apa, gitu ya. Lalu kemudian juga terkait dengan mandi sampai kemudian sholat juga kita akan insyaallah akan sama-sama kita pelajari ya, terkait dengan sholat. Nanti sholat wajib, sholat sunnah muakkad, ya kan? Sholat sunnah muakkad itu ada berapa? Ada berapa rakaat satu hari? Kalau
Kalau sholat wajib itu kan 17 rakaat sehari. Kalau sholat sunnah berapa? Jangan ragu-ragu. Takbir, jawab langsung. Sekian rakaat itu. Ada 12, Pak. 12 yang menjadi muakkad, yang utama itu 12. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti berapa? 6 ya. Lalu setelah zuhur 2 rakaat. Berapa? 8, ya kan? Sudah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat, 12. Itu yang muakkadnya. Gitu ya. Sebelum maghrib sama sebelum isya itu tidak masuk muakkad. Itu tidak masuk muakkad. Gitu ya. Tapi yang muakkad itu. Tapi kalau mau dilaksanakan boleh. Itu sama-sama sunnah kok. Habis wudu, sholat juga nggak apa-apa. Sekarang keluar terus wudu mau sholat di sini juga nggak apa-apa. Begitu. Tapi yang muakkad untuk kemudian melengkapi setelah atau sebelum sholat fardu ya 12 itu. Gitu ya. Nah, itu pun akan kita sama-sama bahas, gitu ya. Akan sama-sama kita bahas. Lalu kita akan bahas terkait dengan lupa rakaat, terkait dengan kemudian saat menjadi masbuk, rakaat lupa misalkan. Rakaatnya lupa, saya tadi sholat cuma 3 rakaat padahal sholat isya. Lu sudah main HP, Pak, baru ingatnya. Sholat lagi atau gimana coba? Sudah main HP, baru ingat. Astagfirullah, apa kok kelupa tadi sholat cuma 3 rakaat. Sholat lagi atau gimana coba caranya? Kan begitu. Nah, itu nanti kita sama-sama pelajari. Jangan-jangan sholat lagi dari awal kan begitu misalkan ada. Nah, itu nanti kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Karena ini penting. Nah, nanti terkait dengan ilmu mantiknya. Ilmu mantik itu bagaimana cara berpikir untuk produktif iman kita. Antum beriman tapi imannya nggak produktif. Kalau punya sapi itu majir, punya jangan sapi lah, punya ayam lah ya, ayam itu majir misalkan, majir itu ndak pacak betelok, ndak pacak beranak, itu majir namanya ya. Apa yang antum lakukan? Kalau ndak jual potong kan begitu, bener dah kira-kira. Kalau ndak jual potong, lah ndak ngasil Pak, berarti ndak produktif kan begitu istilahnya, bener dah? Iya ndak produktif, berarti lebih baik dibuang. Nah samalah coba antum nih, antum begawe di sini. Tapi jam kerja antum tidur, orang kerja antum tidur, semua ini kompak tidur. Menurut bos, ini tidak produktif, udah keluarkan saja, kan begitu. Nah, iman itu harus produktif, Pak, di dalam diri kita. Kalau tidak produktif, cemana coba kita beriman tidak produktif, kok? Iman, macam mana iman yang produktif? Iman yang produktif itu tadi kembali kepada al-aslu fil amal. Hukum asal amal itu terikat dengan hukum syara. Saat kita mau melakukan sesuatu, tanyakan keimanan kita. Oh, ini boleh dah ke Allah. Saat seperti itu berarti kita iman. Apa? Timbangannya untuk berbuat adalah boleh atau tidak Allah. Begitu. Ya, bukan untung sama rugi. Gitu. Bukan enak atau enggak enak. Nah, begitu. Sekarang ini banyak anak buah sama bosnya melakukan sesuatu itu enak dan enak. Bukan karena boleh atau enggak sama Allah. Gitu ya. Ya buktinya tadi, Islam semua di dalam ruangan tuh. Sholat, enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Karena enggak enak ninggalin bos. Betul enggak? Karena enggak enak ninggalin bos. Bahkan saya punya, ya Ustadz terkenal mungkin di Sungai Liat, Pak Jaja, Ustadz Jaja, siapa namanya? Sulaiman ya? Jaja Sulaiman, itu berapa kali dimutasi oleh bupati. Pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah situ, pindah sini. Kenapa? Karena dia tegas, saat lagi sholat, Pak berhenti, kita lagi sholat. Waktu sholat berhenti dulu. Diam semua orang. Ya kalau bapak mau sholat, sholat sendiri. Membayang enggak? Punya bos begitu. Taat enggak kira-kira antum kayak bos tuh? Dia sholatlah dulu. Kami nanti lagi tanggung. Kebayang enggak antum? Sudah selesai seperti itu. Nanti dipindah Pak. Nggak berapa bulan itu pindah-pindah saja. Biar nggak ketemu dengan kita lagi rapat. Ngerusuh bahasanya kan begitu. Saya punya, mungkin antum kenal. Ketua MUI Sungai Liat, ya kan? Sungai Liat untuk kecamatan. Karena saya juga di MUI dengan beliau. Saya paham beliau. Pak Haji Ansori namanya. Berapa kali dipindah? Kenapa? Karena ya begitu kalau lagi rapat. Karena dia pejabat. Ikut rapat dengan bupati. Waktunya sholat, dia sholat. Selalu break Pak. Break dulu Pak. Ini lagi sholat. Bayang. Kalau kemudian antara enak dan enak. Ya mungkin tidak enak. Kan begitu. Dipindah-pindah terus. Jabatan tadinya maaf. Misalkan dia memegang kepala biro.
katakan tunjangannya 7 juta, tiba-tiba jadi staff, tidak punya tunjangan. Bayang antum, cicilan mobil sudah. Misal, tiba-tiba tunjangan tidak deh. Nah mana coba? Pening kepala. Nah, itu. Maka kemudian kalau kemudian antara enak dan enak kita melakukan sesuatu, maka hukum syara akan ditendang. Harusnya hukum syara itu menjadi imam di dalam siapa? Di dalam diri kita. Keimanan kita itu jadi imam. Gitu. Terkait dengan hukum syara, apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Kalau ragu-ragu, tanyakan, cari kepastiannya. Kita ini karena banyak ragu-ragunya, kan begitu? Banyak ragu-ragunya, banyak tidak tahunya, dan jadi dalil. Biarlah Allah kan tidak tahu pasti ngampuni. Bukan begitu, Pak Seger, bener kita ngatur Allah, ya kan? Allah kan tidak tahu, biarlah pacak diampuni. Enak bener. Bukan begitu. Akal itu sudah sama diberikan. Kalau seperti itu nanti orang kafir itu protes pada Allah. Saat kiamat, lah kan ku tidak tahu tentang Islam. Nah, begitu dia bahasanya. Kan ku tidak tahu tentang keimanan ke Allah, misalkan begitu. Nah, orang kafir itu nanti akan protesnya sama-sama seperti itu. Begitu. Akan sama-sama seperti itu. Maka kita yang muslim, dakwah itu hakikatnya kewajiban fardiyah. Itu ya, dakwah menyampaikan kebenaran. Itu dakwah itu fardiyah, Pak. Ada dakwah fardiyah, ada dakwah jam'iyah, ada dakwah bil daulah. Itu dakwah. Dakwah fardiyah antum mengajak sholat, antum mengajak kebaikan, ya. Itu dakwah fardiyah. Wajib antum melihat kawan dah sholat itu, sholat yo, wajib. Terkait dia mau tidak mau, sudah tinggalkan. Itu dakwah fardiyah. Dakwah kelompok, ada dakwah kelompok. Bagaimana kemudian untuk membentuk kutlah, untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan kelompok, yaitu menegakkan Islam. Nah, itu dakwah kelompok, tidak pacak sendiri-sendiri, Pak. Gitu ya, tidak baca sendiri-sendiri. Maka kemudian ada dakwah bil daulah. Apa dakwah bil daulah, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada ya di Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 83. Sebentar lagi orang berbondong-bondong tuh. Berapa belas lagi hari? 12 ya? 12. Nah, di surat yang sama, di ayat yang berbeda, hanya selisih 3 ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Oh ya. Sama itu. Iyanya itu ya nida. Wahai, panggilan sayang itu. Panggilan sayang itu, iya itu di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa artinya. Ada yang panggilan sayang dengan ya ayuhan nas, dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu berbeda makna. Ya ayuhan nas itu seluruh manusia. Maka ayat yang saya bacakan, ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, itu kenapa? Karena ya manusia yang dipanggil oleh Allah untuk apa? Baik laki-laki ataupun perempuan, baik beriman ataupun tidak beriman, untuk saling apa? Mengenal. Ya orang kenal itu boleh dengan yang lain. Untuk berbangsa-bangsa silakan mengenal. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan sayang Allah kepada orang yang beriman. Sayang, saking sayangnya menggunakan kata takyid ya ayyuhalladzina amanu. Ya nida, wahai kekasihku. Bahasanya begitu. Yang ku sayangi, yang ku cintai orang yang beriman. Apa? Kutiba alaikumul qisas. Wa huwa kurhul lakum. Nah, coba antum baca ayat itu sampai akhirnya sama, la'allakum tattaqun. Sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya juga sama, la'allakum tattaqun. Sama-sama ayatnya, sama-sama suratnya, beda ayat, konteksnya berbeda, ujungnya sama. Konteksnya berbeda. Yang satu suruh kemudian kisos, yang satu suruh berpuasa. Siapa yang melakukan kisos? Bidaulah. Itu dakwah daulah. Siapa yang kemudian menjadikan generasi muda ini menjadi muslim yang sejatinya? Siapa yang berdakwah kepada orang yang kemudian non-muslim secara kriminal? Negara, Pak. Saya ambil contoh. Coba kalau siaran TV, semuanya di program isinya dakwah semua. Isinya dakwah semua. Tidak boleh pokoknya siaran yang lain kecuali dakwah semua. Tidak ada lagi iklan, tidak ada lagi apa. Pokoknya isinya tentang dakwah semua. Tentang ngajak orang itu ke Islam. Kenapa? Karena pemimpin kita Islam. Ya kan? Kewajiban untuk berdakwah ada. Maka kemudian kalau TV, handphone, semuanya isinya Islam, maka pasti Islam itu akan masuk dari rumah ke rumah, kan begitu?
Orang buka TV, lah ini lagi, buka TV ini lagi. Ya Islam, mau berbicara tentang Islam lagi. Orang akhirnya lama-lama tahu dengan Islam. Kalaupun dia tidak beriman, maka tidak ada kewajiban. Adil Allah tuh, Islam itu. Maka adil orang yang kemudian dihisab itu orang yang punya akal. Orang yang non-muslim pun punya akal, bisa berpikir terkait dengan Tuhan. Nah, terkait dengan Allah. Itu ya. Nah, maka ada yang kemudian dulu kemarin mungkin saya jelaskan orang-orang yang kemudian kafir itu tidak mutlak semuanya kafir. Ingat tak? Maka nanti di kitab berikutnya kita akan belajar terkait dengan toharoh qalbiyah atau batiniyah. Itu qalbu itu dibagi menjadi beberapa. Ada qalbun mukhlaq, ya. Ada qalbun mangkusun. Apa qalbun mukhlaq itu? Qalbun mukhlaq itu qalbu yang terbalik. Qalbu yang terbalik. Tahu qalbu yang, kalau mangkok itu terbalik apa isinya? Tumpah ya. Dia punya qalbu tapi qalbunya terbalik. Gitu ya. Kalau orang yang qalbunya terbalik, itu dia susah menerima kebenaran, tapi masih bisa dibenarkan. Masih bisa dibetulkan maksudnya keterbalikannya itu. Ada yang kemudian ini mukhlaq. Ini mankusun. Mukhlaq. Ada qalbun mangkusun, ya. Qalbun mangkusun itu qalbunya orang-orang kafir itu, Pak. Itu mangkusun. Dia terkunci. Apakah kunci bisa dibuka? Bisa, Pak. Ya, bisa. Tapi qalbun mukhlaq itu susah untuk dibalikkan karena dia sudah punya pengetahuan. Biasanya orang-orang yang munafik yang isinya orang qalbun mukhlaq. Tapi qalbun yang kemudian terkunci isinya orang kafir. Maka ada yang kemudian orang kafir diberi hidayah oleh Allah, mukhlaknya terbuka, kuncinya terbuka. Itu ya. Maka dia kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti materi lanjutan insyaallah. Mungkin itu dari Ane. Kalau ada yang ingin diskusikan, kita diskusikan. Kalau Ane bisa jawab, nanti Ane jawab. Kalau tidak, nanti Ane tampung dulu. Insyaallah itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau masih banyak kekurangan pula mohon maaf. Kalau ada yang nyatet silakan catat, tidak menjadi masalah. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Karena ini pengulangan sifatnya. Insyaallah minggu depan kita akan berbicara terkait dengan wudu. Minggu depan? Minggu yang akan datang lagi. Bulan depan ya? Bulan depan ya? Bulan depan. Oh iya puasa boleh. Oh. Ya itu tergantung antum. Antum sepakatnya macam mana. Kalau kami siap. Bahkan kami punya rencana mau rihlah malahan. Tahu rihlah enggak? Jadi begitu habis ngisi kajian kita rihlah enggak pulang. Ya enggak pulang ke rumah. Sekaligus rihlah nanti itikaf di mana. Nah itu. Itikaf di mana? Sahur di mana? Baru pulang habis subuh. Rencananya malah seperti itu. Kalau mau ngisi kajian di sini. Kalau ada ngisi kajian di sini. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. 10 malam hari terakhir kita biasanya itikaf di Arido, di masjid, gitu ya, di masjid. Ya, gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanya? Kawan-kawan yang perlu menanyakan terkait dengan materi-materi ini tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita pada paham sebetulnya, ya. Cuman apa namanya itu? Ya refresh saja sebetulnya. Refresh saja. Nanti bertahap. Nanti intinya itu setelah ini selesai nanti ada intinya. Bahwa intinya untuk ke kitab berikutnya ya kita akan sama-sama belajar ke kitab-kitab yang kemudian antum itu terstruktur berpikirnya, ya. Terstruktur itu memahami Islam itu secara sempurna, ya. Diberi bekal untuk memahami Islam secara sempurna. Jadi saat antum kemudian belajar punya dasar untuk memahami Islam. Itu. Ya dasarnya nanti di kitab-kitab, bukan kitab ini, di kitab-kitab berikutnya. Itu dasarnya untuk memahami Islam. Dan itu dasarnya untuk menjadikan produktifnya iman kita. Gitu. Dan itu dasarnya untuk menjadikan Islam itu sebagai masdar. Masdar itu timbangan. Wazan itu timbangan, masdar itu sandaran, gitu ya. Masdar itu sandaran. Itu jadi sandaran segala sesuatu kalau bersandarkan dengan itu
akan berjalan dengan baik. Sandarannya Islam ya pasti karena Islam itu dari Allah, maka kemudian kebaikan yang akan kita munculkan. Gitu ya. Sandaran itu sandaran. Kalau kita sandaran itu seperti apa itu? Jadi ada yang disandarkan kita. Berpikirnya sandarannya Islam, perbuatannya sandarannya Islam. Sampai kita akan belajar terkait dengan ekonomi Islam. Ya. Atau iqtisadi fil Islam, ya. Belajar perekonomian di dalam Islam. Kalau istiqomah insyaallah, gitu ya. Kalau istiqomah, karena panjang Pak perjalanannya. Karena ada dua. Kalau Allah sudah niatkan di dalam hati ini untuk belajar agama Allah, maka Allah akan catat si fulan niat punya tujuan belajar Islam, sudah dicatat oleh Allah. Terkait dengan kemudian sampai khatam atau enggak itu urusan Allah. Gitu ya. Kalau kita dalam perjalanan kemudian meninggal, bukan perjalanan ke sini ke sana, bukan, tapi dalam perjalanan punya niat itu untuk mencari ilmu, berarti kita tergolong orang yang lagi tolabul ilmi. Begitu. Sama antum azamkan di dalam diri antum terkait dengan pengen ngafal Al-Quran. Saya baru bicara ini semalam. Azamkan di dalam diri, meskipun dah hafal-hafal, tapi azamkan. Tapi jangan cuman azam baik. Nah, azam pun nak ngapal Al-Quran. Seminggu udah buka Al-Quran. Ya minimal tadi subuh saja buka Al-Quran. 1 ayat saja. Nggak usah banyak-banyak. 1 ayat ulang. Saya itu kalau ngafal Al-Quran itu cara orang bodoh, Pak. Tahu cara orang bodoh ngafal Al-Quran? Saya kalau ngafal Al-Quran itu 1 lembar itu 20 kali 4 macanya. 20 kali 4 maca, belum ngapal, Pak. Belum ngapal, baru dibaca itu. Kalau 1 lembar itu 20 kali 4. Berapa berarti? 80, Pak. 80 kali kita baca bolak-balik. Hanya itu saja ngafalnya. Nanti lama-lama hafal dewek, Pak. Ngafal sengaja tidak ngafal. Nah itu loh. Jadi metodenya begitu, tapi laduni, jangan berbisik-bisik. Laduni itu bersuara. Karena hafalan itu bukan cuma karena pandangan mata saja, tapi karena pendengaran. Maka baca, Pak. Kalau tidak mampu 1 lembar, ya 1 halaman, maka 1 halaman itu dibagi 3, Pak. Berapapun ayatnya pokoknya dibagi 3. Ya, 1 lembar dibagi 3. Nah, itu ya. 1 lembar dibagi 3. Kolom pertama baca 20 kali. Jangan berhenti sekali baca maksudnya. Jangan berhenti sekali ulang gitu ya. Jangan baru sekali, kelak dulu besok sekali lagi ya. Namanya bukan sekali baca, Pak. Baru 2 kali rupanya anak rusuh, tutup Al-Qur'an akhlak lah. Lanjut tulis baru 2, nyambung 2. Enggak. Itu untuk mujaroah nanti. Kalau seperti itu bisa, tapi nanti untuk mujaroah gitu. Jadi itu metode saya orang bodoh. Orang bodoh yang hafalannya nggak kuat, nah gitu ya. Yang hafalannya nggak kuat. Jadi caranya begitu. Berhasil enggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya jangan dianggap enggak berhasil. Ya, semua orang nanti punya metode masing-masing. Kalau istri saya metodenya berbeda. Dia harus tahu artinya dulu. Kalau tahu artinya dia bisa hafal. Tapi kalau enggak tahu artinya enggak hafal-hafal. Gitu ya. Nanti kita tuntun sama-sama. Antum belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa ibu. Bahasanya orang Islam itu bahasa Arab, Pak. Ya. Bukan bahasanya orang Arab, tapi bahasanya orang Islam bahasa Arab itu. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa untuk memahami kita sholat. Untuk memahami apa yang menjadi panduan kita. Antum punya peta, Pak. Nak ngambil harta karun. Nggak ngerti baca petanya. Nak mana? Tahu petanya garis-garis. Tulisannya Cina. Mana ini? Padahal harta karunnya 7 keturunan nggak habis kalau dapat, Pak. Ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak tahu tujuannya. Sama dengan baca Al-Quran. Antum baca nggak ngerti artinya gimana coba? Antum sholat menghadap ke Allah, sholat Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar itu apa artinya? Nggak ngerti. Doa iftitah dibaca, nggak ngerti artinya juga. Apa yang dibaca itu jadi mantra. Dapat pahala nggak? Pahalanya berbeda dengan orang yang ngerti kan begitu, dapat tapi berbeda. Begitu ya. Kecenderungan untuk kemudian lebih khusyuk orang yang baca Al-Quran dan kemudian mengetahui maknanya, maka berbeda kecenderungan memaknainya. Kenapa Syekh Misyari Rashid kalau dia jadi imam kadang nangis. Ya meskipun ayat-ayat tentang surga dia tetap nangis misalkan ya. Dan nadanya berbeda, bisa berbeda. Kenapa? Karena dia ngerti artinya. Cobalah kalau antum nyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5. Tiba-tiba balonku ada 5 langsung bisa. Balonku enggak bisa. Beda apa? Beda perasaan. Kenapa dornya harus keras?
Ya kan? Karena dia suara dor, kaget, bukan dor, enggak mungkin, Pak. Ya gitu. Kenapa? Karena ngerti maknanya, maksudnya itu apa. Nah, begitu kan kira-kira baca Al-Qur'an. Ya, begitulah kira-kira baca Al-Qur'an. Gitu. Kalau nggak ngerti maknanya ya lempeng saja bacaannya meskipun hafal. Lempeng saja bacaannya. Tapi kalau mulai ngerti maknanya, dia ngerti. Ya, oh ini begini, oh ini begini. Meskipun nggak saklek ngerti artinya seutuhnya, tapi ngerti maknanya minimal. Kan begitu? Gitu. Nanti kita sama-sama arahkan ke sana. Nanti ada metodenya. Metodenya online. Saya sarankan untuk antum belajar. Minimal belajar menerjemahkan Al-Qur'an per kata. Gitu ya. Ini belajar, Pak, meskipun udah sepuh. Ada yang umurnya 64. Ini 64, Pak, udah dapat bonus 1 dari Allah. Ya, 64 ya. 64. Lagi belajar Al-Qur'an, nerjemahkan Al-Qur'an. Sekarang karena libur, mau puasa, nerjemahkan sholat. Jadi bacaan sholat itu terjemahkan. Nah, begitu. Pernah punya program seperti itu? Kalau baca saja nggak ada programnya, nggak hafal-hafal. Tapi kalau di program, insya Allah. Ya, Al-Qur'an itu 30% sudah dipegang sama dia. Karena dia ngerti arti huruf di dalam Al-Qur'an. Ya, huruf itu apa saja? Wa, alif, wa, alladzi, ya tadi itu huruf dalam Al-Qur'an namanya. Ya, huruf dalam Al-Qur'an. Yang itu pengulangannya itu 30% di dalam Al-Qur'an, 30%. Hampir 60% diulang dengan kata-kata itu. Yang lain imbuhan saja. Alladzina amanu. Oh, amanunya itu imbuhan orang beriman. Alladzina orang-orang yang beriman. Kan begitu. Pasti seperti itu, pasti ada kata depannya dulu. Ya. Nah, makanya belajar dulu. Nanti belajar di sini, lalu kemudian kita programnya ke sana, maka kita semangat belajarnya. Gitu. Nanti ketemu, semangat lagi, temu lagi, semangat lagi. Nah, itu mungkin ya. Nah, terkait dengan bulan Ramadan gimana, Bang, kira-kira? Nanti diskusikan sama kawan-kawan. Diskusi dulu ya. Nah, musyawarah dulu. Nah, ini sebulan kan kata Bang Muin sebulan 2 kali, di awal sama kedua, biar 2 sip itu kena semua. Silakan. Saya nawarin setiap minggu saja. Nah, tapi Bang Muin kasihan dengan saya. Gitu ya, sudah, enggak apa-apa, sebulan 2 kali. Minggu pertama sama minggu kedua. Gitu ya, minggu kedua. Insyaallah kami istiqomah insyaallah. Maka doakan, antum doakan aneh doakan antum. Ya, antumnya istiqomah, anehnya istiqomah. Ya, anehnya istiqomah, antumnya istiqomah, enggak apa-apa. Kalau bagi saya, itu kan, karena Allah itu bukan lihat banyaknya orang, tapi keistiqomahan kita di hadapan Allah. Antum tahu, kajian aneh di tiap hari subuh pagi itu 3L orangnya. Lu lagi. Iya. Enggak banyak, Pak, enggak banyak. Dia 3L lah, lu lagi. Adalah yang kemudian muntaber, ya, mundur tanpa berita, hilang, enggak jadi masalah. Tapi tiap minggu kita tetap isi, tiap subuh habis subuh ngisi. Beliau hadir terus. Kalau enggak ada halangan kerajik, beliau hadir. Itu ya. Jadi itu, intinya istiqomah cari ilmu itu. Enggak bisa cari ilmu tuh gelebek langsung sekitab hari ini selesai, enggak baca, Pak. Antum muntah antum. Ya. Tahu Felix Shaw enggak? Felix Shaw itu dia masuk Islamnya itu subuh. Diskusinya kapan? Habis Isya, Pak. Diskusi, bukan ngaji, diskusi. Ada kawan, Bang Ijal di belakang. Terus ada yang kemarin namanya Bang Kamel. Kenapa dia kemudian lebih fight di Islam, belajar Islam? Awalnya dari diskusi, bukan ngaji. Dari diskusi kemudian dia mau ngaji. Masya Allah. Kenapa? Karena kita buka tabir kebenaran daripada Islam. Ya, bahwa Islam itu way of life. Apa way of life itu? Ayo. Apa? Jalan kehidupan. Way of life. Jadi Islam itu jalan kehidupan atau jalan hidup. Nah, jalan hidup. Jangan kenangan hidup. Kenangan hidup tuh kalau udah tua. Kalau sekarang masih pegangan hidup. Ketawanya. Iya, kalau sekarang masih pegangan hidup. Nanti kalau udah tua jadi pandangan hidup. Masya Allah. Jadi begitu. Islam itu way of life, Pak. Mapping map kita itu Islam, Pak. Al-Quran mapping mapnya. Jangan mapping map sekali-kali ngambil dari mapping map orang. Orang Barat kita ambil mapping mapnya. Apa? Terkait dengan memandang tentang ekonomi. Orang Barat punya pandangan tentang ekonomi. Apa? Kapitalis. Kan begitu? Kapitalis. Orang liberal punya pandangan hidup. Orang sosialis punya pandangan hidup terkait dengan ekonomi. Apa? Bebas. Kan begitu? Orang liberal punya akidah. Orang kapitalis punya akidah.
Apa akidah orang kapitalis? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dia percaya diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak percaya dengan aturan Tuhan. Maka apa yang diatur di dalam kehidupannya sesuai dengan akalnya. Ya, sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya. Coba isinya hawa nafsu semua, Pak. Kemewahan dunia, perempuan, itu hawa nafsu semua isinya. Semakin kaya, maka kemudian menurut dia semakin bahagia. Menurut dia semakin bahagia. Ya. Dan dia percaya orang-orang model-model kapitalis percaya bahwa setelah hidup itu mati. Maka dia kalau takut nebusnya dosa. Gitu ya. Karena dia takut. Tapi dia tidak percaya dengan Tuhan itu aturannya. Tuhan itu seperti manusia menciptakan jam. Begitu selesai ciptakan tinggal begitu saja. Berbeda dengan orang-orang sosialis komunis. Sosialis komunis itu akidahnya dia tidak percaya dengan penciptaan. Betul tidak? Percayanya dengan apa? Evolusi. Terjadi dentuman besar, lalu kemudian terciptalah dunia, percikan-percikannya. Maka mereka itu manusia berasal dari materi. Semuanya materi. Otak di dalam kita itu materi, tubuh kita itu materi. Itu semuanya hanya berevolusi. Sekarang materi kita itu bisa bergerak, besok materinya jadi debu kah, jadi tanah kan. Itulah orang-orang kapitalis, sosialis komunis. Maka dia tidak percaya dengan agama. Kalau orang kapitalis masih percaya dengan agama. Meskipun tidak percaya dengan aturannya. Ya kan? Ada orang negara-negara yang Kristen menerapkan aturan di tengah-tengah negaranya. Tidak ada. Di tengah-tengah keluarganya lah katakan. Tidak ada. Jadi dengan cara sendiri. Maka kemudian orang-orang mereka silakan anaknya mau belajar apa saja. Maaf ya. Mau bergaul bebas. Ngajak anak laki-lakinya ke rumah. Silakan. Karena dia tidak punya aturan. Berbeda dengan Islam. Apakah peradaban yang seperti itu? Rusak kalau peradaban seperti itu. Hanya Islam yang punya peradaban yang berbeda dan khas. Islam ideologi. Islam way of life. Apa cara pandang Islam dalam kehidupan? Nah, itu. Maka ada al-uqdatul al-kubro. Ada pertanyaan besar yang kemudian harus dijawab. Apa pertanyaannya? Dari manakah kita? Untuk apa kita diciptakan di muka bumi? Akan kemana? Pertanyaan ini bisa dijawab oleh orang kapitalis. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh orang komunis dan orang Islam. Clear jawabannya, bersih, cuman orang Islam. Coba kebayang. Gitu ya. Maka tidak punya kepentingan kalau orang Islam itu berbuat baik. Kalau orang Islam berbuat baik, berarti way of life, kebaikannya kebaikan orang di luar Islam. Gitu ya. Misalkan adik saya berbuat baik itu karena ada tujuan. Apa bedanya saya dengan orang-orang yang tidak paham dengan agama Islam? Mereka jauh lebih baik, Pak. Ya kan? Mereka jauh lebih baik. Antum, jujur saja. Kalau ke pasar itu lebih enak beli ke orang Cina atau ke orang Melayu? Kayaknya lebih jujur orang Cina, Pak. Kan begitu? Oh iya, lebih murah pula sudah ke orang Melayu ini udah nggak jujur, mahal pula. Kan begitu. Kenapa? Karena mereka lebih jujur dan lebih kemudian lebih murah misalkan. Kenapa bisa seperti itu? Kebaikan mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Biar banyak pelanggan. Kan begitu? Orang Islam itu tidak boleh punya niat kebaikan, tapi bukan karena Allah, itu maksudnya. Ya. Tapi kebaikan, jujur itu hanya perbuatan saja. Perbuatan saja. Semua orang, bukan Kristen, bukan Muslim pun bisa jujur. Bisa, Pak. Karena dia cuma seperbuatan saja. Tetapi yang menjadikan jujurnya umat Islam dan di lain Islam itu beda. Islam jujurnya itu karena Allah, tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau orang di luar Islam, dia punya kepentingan, dia jujur. Baiknya orang Islam itu tidak punya kepentingan. Saya punya kebaik ke ibu sebelah ini misalkan, punya kepentingan kepengen sama anaknya. Salah, Pak. Tidak punya pahala di hadapan Allah, kan begitu? Benar tidak? Saya berbuat baik nolong ke tetangga sebelah karena anaknya cantik biar sama saya. Misalkan. Berarti tidak punya nilai pahala. Saya berbuat baik ke masjid misalkan, antum di masjid, lihat masjid itu, ya Allah, masjid kok sedih bener tidak ada karpet misalnya. Karena antum kaya, antum berikan ke masjid, ya Allah niat karena Allah. Ngarepkan apa? Pahala, bukan ngarep untuk dipilih, kan begitu. Kalau ngarep dipilih, hilang nilai pahala, Pak. Itu orang Islam, bedanya dengan orang non-Muslim. Orang non-Muslim punya kebaikan seperti itu. Lah, kalau kita cara pandang hidupnya seperti itu, apa bedanya dengan orang Kristen?
cuma beda spiritualnya saja. Dia sholat ke dia ibadah ke gereja, saya ke masjid. Tapi hakikatnya kalau di pasar nggak ada bedanya. Betul. Maaf, orang Cina bisa ngomong Masya Allah, bisa, Insya Allah, bisa. Assalamualaikum, fasih orang non-muslim. Betul tak? Nggak kelihatan lagi bedanya, cuman bedanya itu saja. Nah, orang Islam itu punya khas saat dia jujur, bukan karena kepentingan. Kalau dia baik, bukan karena kepentingan. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Saat Islam dijadikan way of life, sandaran hidup bahasanya tadi itu. Perbuatannya itu semuanya disandarkan kepada hukum syara. Antum nggak punya motor, mikir, nggak punya motor ini, kayaknya harus beli motor. Beli, tidak apa-apa, beli. Tapi lihat dulu cara belinya, kan begitu? Bener nggak? Lihat dulu cara belinya. Ini beli yang halal atau yang haram? Ada beli yang haram? Ada, Pak. Tidak, ada cara beli tapi haram cara belinya. Beli ke maling, tidak boleh. Karena sudah tahu maling dibeli kan begitu. Nah, bagaimana cara membelinya untuk mendapatkannya tadi? Cara mendapatkannya itu bisa boleh beli, bisa boleh dikasih, bisa boleh maling, kan begitu? Beli kalau halal dia menjadi halal, maling kalau dia maling ya haram. Kalau kemudian dikasih oleh orang tua ya halal. Milih yang mana? Cara untuk mendapatkan motor tadi. Membeli itu bagaimana cara untuk mendapatkan saja. Betul. Karena bukan semata-mata kita punya motor itu nggak perlu membeli, enggak. Ya, sama. Orang umroh itu harus punya duit enggak? Enggak juga. Duit itu hanya salah satu sarana untuk bisa umroh. Ada orang umroh udah pakai duit. Kenapa? Dapat dibayarin sama orang, kan begitu? Enggak, saya pakai duit dibayarin sama orang. Betul. Kemudian tiba-tiba kita punya harta, punya motor tadi diberi sama emak kita. Bisa juga. Atau mungkin beli misalkan. Itu hanya salah satu cara saja. Nah, tinggal milih, maka kita sandarkan. Oh, ini pakai apa kira-kira saya dapat motor? Kan begitu? 3 pilihan itu. Cara beli yang seperti apa? Saya punya duitnya ini untuk beli. Oh, kayaknya cukup ini untuk beli. Beli. Oh, dapat motor. Berarti halal motor itu. Kenapa? Karena dari hasil yang halal. Lakukan enggak? Lakukan. Kalau yang kedua, mencuri, lakukan enggak? Enggak. Rupanya kita enggak cukup duit, tapi kepengen motor baru. Yang keren dikit lah, NMAX lagi ngeren, lagi ngetren. Misalkan ada, lagi ngetren. Duit cuma 10 juta, Pak. Enggak cukup. Cuman ini cara? Kalau enggak cukup. Ayo. Duit 10 juta, pengennya NMAX, harganya 20, berapa? 30 ya? 30. Saya nggak tahu soalnya harganya berapa. Harganya 32 misalnya. Kurangnya 22 juta. Kredit saja. Ya. Kredit silakan kredit. Kredit itu boleh dalam Islam. Kredit tapi Pak, kredit. Kredit itu apa? Definisinya dulu. Begitu, itu cara pandang Islam. Kredit itu apa? Boleh tidak kira-kira dalam Islam? Oh, kredit itu beli cicil, kan begitu? Beli cicil, itu kredit namanya. Apa beli itu? Beli itu berarti ada akad jual dan beli. Saya sebagai pembeli menerima akad beli, si penjual, saya katakan membeli, si penjual katakan menjual. Itu akad jual beli. Apa yang menjadi hak kalau kita beli dari motor? Apa saja? Motornya yang pasti dulu. Cuman surat motornya nggak ada misalkan. Ya. Motornya, STNK, BPKB. Betul. Dah, ini sudah saya ambil. Belinya apa caranya? Bayarnya nyicil. Akad. Berapa per bulannya? Kan begitu? Boleh, silakan. Pokoknya sampai 20 bulan lunas, terserah mau berapapun bulannya. Misalnya sampai 20 bulan lunas, terserah mau setiap bulannya seperti apa. Boleh seperti itu, boleh. Ambil, sudah menjadi hak kita. Halal enggak? Halal ini. Kenapa? Karena satu akad jual beli, cuman caranya cicil, gitu ya. Tapi hakikatnya satu akad, satu transaksi enggak? Satu transaksi. Ambil motornya. Kenapa? Karena hak kepemilikan 100% punya kita. Surat sudah ada di kita, motor sudah ada di kita. Artinya motor itu sudah 100% hak punya kita. Itu mau diapain silakan ya. Tapi berbeda cara kita beli, tidak mampu tadi kita datang ke pihak ketiga. Pihak ketiga bahasanya pihak ketiga, leasing. Nah, katakan leasing itu apa definisinya? Lihat dulu dalam Islam. Rupanya sewa
beli. Coba antum baca, maka kalau saking nafsunya kepengen punya motor, nggak pernah baca leasing. Leasing itu definisinya apa? Di situ ditulis, Pak. Kalau kita jeli ditulis, betul itu. Bahwa leasing itu definisinya sewa beli. Sewa beli. Antum sewa dulu, beli kelak kalau sudah sesuai dengan akadnya. Kan begitu? Berarti ada satu akad, satu transaksi, dua akad. Ada apa? Ada sewa dan ada beli. Saya katakan tadi, Islam itu hak. Sewa-sewa, beli-beli, halal-halal, haram-haram. Itu ya. Kalau mau sewa-sewa. Kenapa dikatakan sewa beli? Iyalah, antum ganti oli, antum isi bensin, tapi tiap bulan bayar. Nah, ini kan memang punya siapa ini sebenarnya, ini barang ini. Ini barang ini punya siapa ini sebenarnya? Tiap bulan itu sebenarnya bayar sewa, menjadi beli kelak kalau sudah selesai. Apa buktinya menjadi sewa? Kalau antum tidak mampu untuk bayarnya, ditarik. Ya, 100% tidak nariknya. Cuman bannya saja misalnya, tidak baca. Harus secikok motor itulah ditarik. Kan begitu. Kalau punya antum harusnya jangan ditarik. Tapi didiskusikan. Saya nggak mampu bayar, macam mana cara? Kan begitu? Saya sudah nyicil ini 10 juta. Sedangkan harga motor misalkan 20 juta. Berarti kurang 10 juta. Macam mana baiknya? Kan begitu. Karena di Islam itu meminjamkan uang kepada orang, ini di Islam beda dengan orang kapitalis. Kapitalis itu meminjamkan uang apa hakikatnya? Hakikatnya harus untung, Pak, karena ada bunga tadi itu. Maka di bank itu ada bunga. Kenapa? Karena kapitalis. Saya minjamkan ente duit, pokoknya pulang ada bunga. Pinjam sejuta, pulang 1.100.000. Kan begitu? Karena tidak ada makan siang gratis dan harus untung. Berbeda dengan Islam. Karena niat daripada Islam itu berbeda, meminjamkan. Karena setiap kali kita kemudian meminjamkan orang uang, kalau dia 300.000, akadnya 3 bulan baru dibayar, maka tercatat setiap hari itu 300.000 kita sodakoh, Pak. Bayang nggak? 300.000 sodakoh, 300.000 sodakoh setiap hari sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan dia bayar, selesai sampai situ sodakohnya. Bayang nggak? Utuh duitnya 300.000, tidak boleh nambah. Kalau kemudian dia tidak mampu menjadi 1 tahun, berarti 350 hari kali 300.000 rupiah antum bersedekah tiap harinya. Itu niatnya orang Islam kalau memberikan pinjaman, gitu loh. Bukan ditekan jadi lintah darat, pokoknya nambah, telat sekian bulan nambah lagi. Nah, itu sistem kapitalis, bukan Islam. Maka berbeda ekonominya. Maka mereka itu terancam, Pak. Kalau Islam itu betul-betul antum tahu, kita semua tahu, satu penduduk itu tahu dengan Islam. Coba, aneh sering ngebayangkan. Aneh misalkan bank, beliau ini apa namanya itu Baitul Mal, ya. Ini Baitul Mal, saya bank. Pokoknya setiap kali yang meminjam ke saya 10%. Berapapun pinjamannya 10% nambah. Kalau dia enggak, pokoknya balik saja seadanya. Kalau enggak ada, kita diskusikan. Antum milih mana? Ya. Nah, Islam itu menawarkan itu, Pak. Ke negara itu Islam menawarkan itu. Yuk kita buat Baitul Mal dengan sistem Islam seperti itu, kita tinggalkan bank. Mau enggak begitu? Mau. Tapi kenapa orang enggak mau? Karena ada asung di belakang tuh. Begitu untuk apa? Untuk menghalang-halangi lah, mereka lagi jualan, Pak. Kalau kemudian seluruh bank di Indonesia ditutup, gigit jari. Maka coba paling gampang itu, dulu pernah ada rasmani yang dilakukan oleh orang Islam, Pak. Kolab bank, Pak. Ya, janganlah nyimpen duit di bank. Begitu maksudnya. Ya itu sampai begitu kita belajar Islam kelak, Pak. Kita itu nggak paham, nggak belajar saja, maka kemudian menganggap semuanya itu benar, menganggap orang yang begitu itu benar, menganggap sekitar itu sama ini Islam. Enggak, Pak. Ada perbedaan khas Islam itu khas Islam itu. Maka belajar Islam itu mendasar. Begitu, bukan cuman puasa, sholat saja, enggak. Orang kafir seneng nih, Kak. Kita semua sholat, kita semua puasa, kita semua zakat, itu seneng karena enggak ngutik-ngutik kehidupan mereka, enggak ngutik-ngutik ngurusin kehidupan di dunia ini, seneng mereka. Karena mereka tempatnya, surganya di dunia. Lalu, kalau kemudian umat Islam enggak bangkit, enggak kemudian mendakwakan Islam ini sebagai way of life tadi, bagaimana dengan ayat surat An-Nur ayat 55? Wa'adalallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Apa? Allah itu berjanji kepada siapa? Kepada manusia yang Islam, yang apa? Yang wa amilus solihah, yang dia beramal soleh. Untuk apa? Kamastakhlifannahum fil ardi.
untuk menguasai dunia, untuk menguasai bumi, untuk ngurus bumi. Itu Allah yang janji di dalam surat An-Nur ayat 55. Kalau kemudian umat Islam tidak menguasai, berarti ayat ini tidak kita yakini, kan begitu. Antum percaya dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu akan turun ke muka bumi. Turun ke muka bumi memimpin dunia apa dengan ekonomi yang kapitalis? Tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Al-Mahdi itu merubah seluruh sistem, bukan cuman sistem kemudian sistem sekarang, tapi semuanya dirubah oleh dia. Bukan kemudian dia hanya ingin membunuh Dajjal sama Isa saja, bukan. Enggak, bukan itu. Itu happy endingnya. Itu ya, itu happy endingnya. Tapi sebelum kedatangan Imam Mahdi ada persiapan. Itu ya. Persiapannya minimal kita paham dengan Islam. Bagaimana kita akan paham, oh itu Imam Mahdi? Kalau kolbu kita kotor, kalau amal kita belum benar. Kan begitu. Nah, maka amal itu bukan cuma sholat, puasa, zakat saja, Pak. Itu ya. Itu mudah-mudahan yang itu arah jauh lah ya, arah jauh. Kita nanti sama-sama diskusi. Maka saya lebih senang diskusi. Silakan kalau ada yang berbicara, ngomong atau apalah mau ditanyakan. Itu ya. Ada? Ini, Pak. Ya, monggo. Silakan. Masalah air mutlak. Misalnya kita nampung air nih untuk mandi wajib. Setahu kan, setahu ya, 2 pola kan? 2 pola ya? 2 kolah. 2 pola itu berapa sih ukuran dimensinya itu? 2 kolah itu kalau antum beli tempat mandi yang fiber yang kotak, nah itu udah cukup 2 kolah. Ada nggak? Yang kotak itu fiber kan ada kan di toko-toko. Nah itu cukup untuk 2 kolah. Ya, untuk 2 kolah itu cukup. Ya kalau hitung-hitungan liternya itu berapa, itu kan kurang lebih hampir 250 liter sampai 300 liter. Ya. Berarti betul lah kalau kemudian satu bak itu 2 kolah. 1 kolah itu kurang lebih 250 liter. Kalau 500 betul gitu. Sekotak itu kira-kira ya 500 literan kan gitu. 500 liter itu banyak, Pak. Gitu. 500 literan. Itu 1 kolah 2 kolah ya. 2 kolah itu cukup 1 bak mandi yang kotak fiber itu yang ada dijual itu kan ada kan? Nah, itu cukup untuk mandi wajib. Gitu ya. Kalau adanya segitu. Lah kalau kemudian misalkan air mutlak dalam kondisi ditampung itu 2 kolah. Yang paling enak itu mandi air hujan kan begitu. Atau di kolam renang nyemplung-plung langsung selesai, begitu berangkat lah bersih gitu. Ya, tapi ada adabnya, ngambil sunah-sunahnya mandi itu seperti apa. Gitu ya. 2 kolah. Bahkan kalau ulama, dulu saya belajar kitab Samsiah Remjak, karena kondisi di kampung itu air susah, itu dibolehkan untuk kemudian kurang dari 1 kolah. Yang penting bisa membasahi 3 kali kepala, 3 kali tangan, 3 kali tangan kanan kiri. Nah itu bisa membasahi itu dan rata. Maka mandinya harus benar. Sama dengan wudhu. Wudhu ini cukup dah segini. Cukup. Bahkan lebih kurang dari ini pun cukup. Kalau wudhunya benar. Kalau enggak benar ya enggak cukup air sebanyak apapun, Pak. Apalagi punya was-was. Antum pernah wudhu itu was-was. Kayaknya enggak yakin ulang lagi. Ulang entah sampai berapa kali. Wudhu terus sampai komat itu nggak selesai dia wudhu. Saya pernah mengalami di samping saya itu begitu. Wudhu sudah doa selesai. Apalagi wudhu lagi dia. Apa kentut, apa nggak ngerti dengan wudhunya begitu ya. Nah, itu malah nggak boleh menyia-nyiakan, memubazirkan air. Kalau di Jawa itu kami praktek itu 1 kendi, Pak. Untuk mandi wajib itu 1 kendi. Kendi yang dari tanah itu, kalau di Jawa kan ada ya. Yang bulat itu kendi, itu 1 kendi cukup. Itu kalau memang kondisinya nggak ada air atau air tapi jauh, susah ngambilnya ya gitu kan, ketahuan nih nggak kalau ngambil jauh pagi-pagi nak mandi misalkan begitu ya kan, tampunglah minimal seember ini tuh itu ya. Jadi itu baiknya 2 kolah, tapi kalau kurang nggak apa-apa, cuman kurangnya ada hukum yang mengurangkan atau ada alasan syar'i ya begitu ya, ada alasan syar'i misalkan begitu. Itu mungkin kurang lebih. Jadi itu ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi, Pak. Saya mau pertanyakan masalah hutang tadi, Pak. Hutang. Ya, masalahnya baru dengar saya. Mungkin ada hadisnya atau Quran surat berapanya yang masalah Bapak bilang kalau tempo 20 hari berarti sejumlah itu kita nyumbang Iya. 20 Iya. hari. Nanti
terkait hadisnya nanti saya bawakan hadisnya. Kayak saya nggak bawa kitab terkait dengan ekonomi syariah, jadi saya lupa hadisnya terkait itu. Ya, hadis secara manatnya ya, bahasanya, ya, itu saya lupa. Tapi inti daripada hadis itu adalah mengatakan seperti itu, bahwa setiap yang memberikan hutang kepada saudaranya, itu ya, itu akan diberikan ganjaran setiap harinya sebesar pahala sodakoh yang dia hutangkan. Masya Allah. Itu motivasinya. Maka orang Islam itu bener seneng ngutangin orang gitu. Nah, ini hebatnya Islam. Betul itu pertanyaannya. Lah kalau nggak bayar-bayar gimana? Nah, ini hebatnya Islam itu. Hebatnya Islam itu kemudian mensegerakan untuk bayar hutang itu lebih utama. Kenapa? Kalau dia kemudian punya hutang lalu bersodakoh, sodakohnya ditolak oleh Allah. Terbayang enggak? Saya punya hutang nih. Saya mau sodakoh, Pak. Bisa jadi mudarat, Pak, sodakoh kita. Lo punya hutang kok sodakoh gimana coba? Itu ya. Nah, itu hebatnya Islam. Berarti apa? Harus serius untuk bayar hutang. Maka kalau dia hutang, bayarannya, nagihnya itu sampai akhirat. Itu masalahnya. Itu motivasi, ketemu jadinya. Orang yang menghutangi juga legowo, orang yang yang punya hutang juga punya semangat untuk bayar hutang. Kan begitu? Ketemu akhirnya. Kalau kemudian tidak diberikan siksa atau kemudian utang itu tidak sampai ke akhirat, ya orang senang saja, utang saja, lupa aku, tidak tahu. Nah begitu. Maka di Islam orang berhutang itu harus ada yang nyatat, saksinya minimal 2. Hutang nih, alangkah ketat. Percaya ndak, antum itu usianya nggak akan lama. Belum tentu sekarang hari ini utang, saya ngutangin ente 10 juta, karena kita ketemu cuman berdua, ya. Bertemu cuman berdua ini 10 juta utang, nggak ada saksi, besok rupanya yang utangin mati, nggak ada saksinya, yang ini nih paham muah langsung. Jangankan ada orangnya mati, orangnya hidup saja kadang-kadang payah untuk bayar, kan begitu, cicak lupa dia. Nah kalau ada yang saksinya wajib nagih, itu loh, saksikan bila perlu di hitam di atas putih. Itu Islam, akadnya jelas, tidak ada yang kemudian disembunyi-sembunyian. Kok bisa sampai seperti itu? Iya Pak, sekalipun ke saudara, kalau mojar itu apa ya? Niatnya hutang, ya hutang. Kalau niatnya minta, ngomong minta. Begitu loh. Biar nggak jadi beban. Itu kan? Gitu, biar nggak jadi beban. Maka kita yang punya hutang, selesaikan. Maka, begitu si mayit itu mati, yang ditanyakan apa? Apakah dia sudah bersodakoh? Enggak Pak. Apakah dia punya hutang? Begitu jawabannya. Betul enggak? Berarti wajib. Berarti begitu penting Pak. Begitu mengerikannya untuk kemudian kita harus bayar hutang, karena dia akan dituntut kelak sampai ke akhirat. Gitu ya. Di sisi lain ada motivasi untuk yang memberikan hutang, di sisi lain ada ancaman untuk yang berhutang. Gitu ya. Maka tidak boleh. Jangankan sodako. Sodako saja menjadi mudarat kalau kita masih punya utang. Lah, ini orang punya utang kok beli kursi, beli TV di rumah. Sakit hati tidak antum yang ngutangin? Sakit hati Pak. Betul. Itulah yang namanya zolim. Itu loh. Itulah yang namanya zolim Pak. Jangankan bebeli. Kalau antum di samping antum nih duduk berdua, rupanya ada kotak amal. Saya punya utang sama sebelah 100.000 Pak. Kotak amal lewat ngasih 200.000. Sakit hati tidak antum? Iya kan, sakit hati loh, punya utang kayak udah dibayar, masukin kotak amal, jangkuk, akhirnya ada sodako, kan begitu. Itu, maka disegerakan, bayar utang tuh disegerakan. Saya bukan tidak punya utang, saya juga punya utang, tapi bukan ke bank utang saya, ya, ke manusia, gitu ya, ke manusia. Dicatat setiap kali kemudian bayar utang, tolong tanda tangan. Sekalipun ke saudara, Pak. Masa nggak percaya? Bukan masalah nggak percaya, duit nggak ada saudara, ya, kan begitu nih. Tanda tangan. Begitu baru tanda tangan. Kadang-kadang duit juga nggak ada suami istri, tapi ada duit suami. Itu ya, istri nggak ada. Duit istri itu nggak ada untuk kita, nggak ada. Hakikat istri kerja lalu kemudian punya penghasilan, beri kita itu sodakoh, Pak. Bukan infak wajib. Kalau kita beri ke istri itu infak wajib namanya. Ya, infak wajib. Itu. Kalau istri beri kita duit, ngasih kita baju, beri anak baju, berikin anak mainan atau baju atau sekolah, bayar pakai itu istri yang sodako, begitu ya, karena bukan kewajiban istri, itu kewajibannya suami. Kalau istri lagi memberikan itu berarti istri lagi sodako, maka tidak boleh kita ngatur duit istri, itu ya, minta itu, kalau mau minjem ke istri,
Gitu. Kenapa begitu? Karena duit istri hakikatnya adalah duit istri. Maka ulama itu mengatakan begini, keberkahan itu akan berkurang kalau kemudian rumah tangga itu yang mencari nafkah adalah istri. Ya, keberkahan itu akan berkurang. Karena hakikatnya uang istri itu kerjanya istri di luar itu rezekinya untuk pribadi dia sendiri, bukan untuk anak, bukan untuk suami. Tapi rezekinya suami untuk anak sama istri. Itu, masya Allah. Jadi begitu. Tapi itu kan berhubungan dengan wanita karir kan? Iya, iya. Kalau ada yang kerja, ya kerja apapun lah. Itu ya. Jadi begitu. Nanti insya Allah minggu depan saya bawakan terkait dengan hadisnya. Siapa yang memberikan hutang kepada saudaranya, maka pahala setiap harinya sebesar sedekah dari utang yang dibayar. Begitu. Lalu hukum gadai apa? Nanti sama dibahas terkait dengan hukum gadai. Boleh tidak gadai? Boleh. Gadai itu hakikatnya di dalam Islam itu hutang jamin. Hutang jamin ya. Hutang tapi menggunakan jaminan. Itu gadai namanya. Ya. Nah, macam mana gadai yang Islam, macam mana gadai yang syar'i, dan barang gadaian itu tidak boleh dipakai. Ya. Sama juga kita ngambil manfaat kalau dipakai. Misalkan saya gadai ini motor, tolong aku gadai motor, ini motor dipakai kayaknya, tidak boleh Pak, tidak boleh, harus disimpan motornya, karena ada penyusutan, karena berarti dia mengambil manfaat. Bahkan Imam Syafi'i itu tidak mau berteduh di kebunnya, di samping daripada kebunnya itu tetangga kebunnya karena punya hutang kepada Imam Syafi'i, ya. Dia punya batang kebun, kelihat sama muridnya, ngapa tidak berteduh wahai guru? Tidak, karena dia lagi punya utang keku, takutku ngambil manfaat dari batang tadi. Masya Allah. Maka wajar kalau dia menjadi imam dan ilmunya luar biasa, yang subhat pun ditinggalkan. Kalau kita subhat, Ica tidak tahu. Yang haram aja kalau pacak jadi halal, kan begitu kan? Iya dah. Yang abu-abu itu ya. Allah a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang lain. Ini Pak Ustaz, mana kalau umpamanya air ini kan mutlak 1 ember ya, kalau umpamanya kita mau mandi junub ya. Terus kita mandi pasti ada yang jatuh ke ember itu. Apakah ember ini sudah termasuk Percikan. Air percikan. Nah, air percikan atau bukan begitu ya? Nah, kan awalnya kan mutlak ya. Tapi karena dengan entah nggak sengaja umpamanya kan bekasnya terpercik air. Nah, itu ada ikhtilat, ada perbedaan. Ada perbedaan dari percikan itu kemudian sudah tercampur karena air yang sudah jatuh dari tubuh kita, maka tidak boleh lagi dipakai. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang membolehkan. Itu, ada yang membolehkan. Nah, itu tergantung, silakan antum mau ngambil yang mana. Kenapa? Karena dua-duanya itu merupakan air mutlak yang cuman karena percikan saja, ya kan? Percikan itu kan nggak sengaja. Misalkan kita naik mandi di atas ember, nah, itu kan nggak begitu. Sama dengan wudu. Wudu itu kan hakikatnya kita begitu membasuh muka, saat ngambil, hakikatnya kan nggak boleh balik lagi ke tetesan daripada air yang kita ambil itu kan. Misal ambil air wudu mau basuh muka. Nah, sekali, kedua kalinya jangan kita ngambil terus mukanya di depan air itu kan, kalau bisa di sebelahnya. Nah, begitu. Untuk apa? Untuk menghindari tetesan. Kenapa lebih baik menghindari tetesan? Karena air wudu itu sedikit yang diambil, tetesannya mungkin banyak, kan begitu. Maka lebih baik dihindari. Nah, kalau ulama yang seperti itu, maka kemudian kita lebih baik menghindari. Cuman kalau di kampung, sekolah itu kadang-kadang tidak pakai ciduk, Pak. Kami dulu air wudunya itu tidak pakai ciduk, Pak. Jadi luas, lebar ini tempat wudu, ya wudunya begitu mukanya. Boleh tidak? Kalau tidak boleh, mana coba? Banyak yang wudu, Pak. Anak santri-santri itu rentengan. Kita di situ wudu, kumur-kumurnya bukan tidak segar, Pak. Buat di situ. Astagfirullahaladzim, apa kebayang antum? Itu ya. Nah, kalau kemudian tidak dibolehkan, harusnya tidak boleh semua tuh. Itu karena ikhtilat, ada perbedaan antara itu. Ya, antara para ulama, para imam mazhab. Itu. Jadi boleh, silakan, tidak apa-apa. Kalau merciknya nggak banyak, kamu kepalanya begini ya nggak boleh lah. Gitu ya. Nggak boleh. Ya Allah alam sahab. Silakan. Masih ada yang lain? Tidak. Itu ya. Ini masih pembuka. Insya Allah nanti kita berguyur pelan-pelan. Yang istiqomah belajar ke rumah, ya masih Bang Bresli, Bang Muin, meskipun jauh dia ke sana, gitu ya, belajar ke rumah. Ya kalau belajar di rumah, kalau belajar kemudian lebih sedikit
orangnya itu diskusinya mendalam. Itu antum mau nanya apa aja silakan, mungkin antum juga malu. Kalau sedikit kan enggak malu. Saya mau cerita, enggak apa-apa. Itu kalau ini sifatnya insyaallah antum bisa belajar. Cuman begini, kadang-kadang ada orang yang baca kitab tapi tidak ngerti dengan isinya. Karena memang dia tidak pernah dulu ngaji langsung dengan gurunya. Nah itu. Kadang-kadang sarahnya, maka kemudian kadang-kadang orang itu dibaca saklek saja seadanya. Tidak ada sarahnya. Aneh itu belajar Al-Hikam, ada kitab Al-Hikam, tahu antum Al-Hikam? Ada sebagian yang tidak mau baca kitab itu, gitu ya. Karena ini kitab sesat, nah bahasanya begitu kan. Karena dia tidak pernah ngaji. Baru katanya saja udah ngomong sesat, tapi tidak pernah ngaji. Nah itu bahaya, Pak. Al-Hikam itu pengarangnya Ibnu Athaillah, yang satu generasi dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu adalah ahli mantik, sedangkan Ibnu Athaillah itu adalah orang yang kemudian ahli kolbu. Itu. Maka kata-katanya itu luar biasa bagus-bagus Al-Hikam itu. Dan di pesantren hampir semua pesantren itu pasti ngaji Al-Hikam. Itu. Maka santri kalau dia santrinya sampai selesai itu tenang-tenang, Pak. Ada yang ngehujat, ada yang maki-maki ini bid'ah itu, ya tenang karena dia tahu. Karena dia tahu dan dia ngaji. Orang yang ngomong bid'ah ada ngaji sampai selesai. Itu masalahnya. Dia baru ngaji si kok guru, hanya itu baik, langsung mengatakan bid'ah. Tidak tahu pula dalilnya. Itu. Maka orang yang seperti kalau udah keluaran pesantren, tenang. Dia senyum saja. Begitu. Kenapa? Karena dia ngerti dan dia ngaji. Kitab itu bukan cuma sikok yang dikaji. Gitu loh. Bukan cuma sikok. Ini mah kitab ya hanya sebagian. Ini bukan kitab induk. Kitab induk dari ini namanya Al-Um. Ya. Itu kitab induk fikih itu Al-Um dari seluruh fikih. Itu. Kalau kita kemudian ngambil bagian sedikit, bahkan syarahnya yang paling kecil, lalu mengatakan diri kita yang paling pintar, salah. Gitu ya? Salah. Hanya belajar satu guru, pakai YouTube pula, misalkan. Nah, insya Allah. Itu ya? Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Boleh kita sesuai dengan guru kita, tapi jangan sampai kemudian hati kita itu jadi keras. Anda sudah ngomong kemarin. Kita ngaji tapi ikut kajian, hati ini keras. Apa hati ini keras? Menganggap umat muslim yang berbeda dengan dia itu salah dan pasti neraka tempatnya. Pak, siapa yang ngejamin, Pak? Ane itu punya guru ngaji namanya Pak Acit almarhum. Pak Acit, Sungai Liat, Pak. Sungai Liat, orang Sungai Liat. Pak Acit kecil, orangnya memang kecil, Pak. Umroh dia bulan Ramadan. Pulang umroh, apa, Pak? Kalau kemudian semua orang yang berbeda dari yang kata-kata bid'ah itu, pasti dia kemudian, apa sih ciri-ciri orang yang kemudian husnul khotimah, saya katakan? Apa ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya. Allah tuh selalu memberikan ciri-ciri dan kabar kepada umat muslim. Pasti itu. Kiamat Allah kasih kabar ciri-cirinya. Husnul khotimah Allah kasih kabar. Ya. Beliau arif, luar biasa, terbuka dengan siapapun, tidak pernah menghujat siapapun. Pak, surga itu tidak dikapling. Yang ngapling itu orang muslim yang beriman. Surga. Dia itu meninggalnya dalam keadaan apa, Pak? Subuh Jumat, bulan Ramadan, dia jadi imam sholat setelah sujud sajadah, Pak. Coba searching di Google. Antik orang begini ninggalnya, Pak. Selesai sujud sajadah, dia berangkat untuk melanjutkan baca ayat, oleng, jatuh, meninggal seketika. Ada nggak orang yang berani jamin, orang yang mengatakan ini fulan salah, itu fulan salah, bisa meninggal seperti itu? Belum tentu, Pak. Di hari Jumat saja meninggal orang sudah salah satu ciri dia husnul khotimah. Apalagi ini imam sholat. Lagi sholat subuh, waktu terbaik, hari terbaik. Bayang. Bulan terbaik. Masya Allah, meninggal dalam keadaan jadi imam sholat, subuh pagi, hari Jumat, bulan Ramadan, Pak. Tersungkur di situ sampai digantikan kemudian imamnya. Terbayang dah antum. Itu viral, Pak, di Facebook juga ada. Itu di Parit Padang. Sungai Liat, tidak jauh. Ada nggak yang isi kajian yang hebat ustadznya mengatakan diri paling benar, jamin nggak mati bisa seperti itu? Saya katakan. Lalu mau dikapling surga oleh dia, Pak, na'udzubillah kalau seperti itu. Yuk kita belajar sama-sama. Ya, jangan sampai seperti itu. Saya emosi, Pak, kalau bicara tentang kemudian perbedaan. Dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu. Pak, yuk kita ini sama muslim. Kemarin saya bacakan hadisnya bagaimana kemudian orang yang duduk di samping Rasulullah, ada sahabat lewat, tidak kenal, apa dibisik ke Rasulullah? Ya Rasulullah, saya cinta dengan dia. Apa kata Rasulullah? Kau udah ngatakan belum kayak dia?
Belum. Katakan ke dia. Apa dikatakan? Inni uhibbu habbabta. Saya mencintaimu fillah, kata sahabat itu. Tidak kenal, Pak. Ingat, tidak kenal. Tapi dia bisa mengatakan begitu. Masya Allah. Lah ini sudah kenal. Dulu sama-sama ngupai istilahnya. Dulu sama-sama begagil. Begitu ngaji jauh dari kita. Nganggep di kita itu tidak sama, maka kemudian kayaknya tidak sekelompok. Tidak masuk surga dia ini. Masya Allah. Pak, surga itu mahal. Jangan dikapling oleh kita sendirian, Pak. Justru kalau pacak kita sampai-sampai masuk surga. Ya, kan begitu. Itu, Pak. Maka saya kasih contoh kalau kemudian mengatakan itu yang paling benar tuh, Pak Acit. Waktu paling baik itu subuh. Beda. Sholat paling sedikit subuh. Kenapa? Karena memang berat sholat itu. Pahalanya paling besar. Sholat sunahnya saja dunia seisinya, apalagi sholat benernya, kan begitu? Tidak. Bulan paling baik bulan Ramadan. Selesai seminggu setelah kemudian dia umroh. Apalagi menjadi sholat terbaik, menjadi pemimpin terbaik, pemimpin sholat, Pak. Masya Allah. Di sholat itu sujud sajadah, baca ayat sajadah. Habis sujud sajadah kan sambung tuh ayatnya, dia berdiri sambung ayat, baru beberapa ayat kemudian dia tiba-tiba oleng karena kehendak Allah. Kalau mau Allah matikan dia pas saat naik tangga bisa saja, tapi Allah cinta dengan dia, mau dimatikan dengan keadaan seperti itu. Siapa yang bisa seperti itu ngalang-ngalanginya? Nggak ada, Pak. Antum mau sengaja mati lagi sholat, jedotkan kepalanya mati misalnya, nggak baca kalau belum ajalnya. Biar Rasulullah timah di masjid misalkan, ada? Iya kan? Masya Allah, yang ada gile malahan, bener pulang. Iya, Pak. Ayolah kita sama-sama belajar lah. Kita lepaskan dulu lah baju-baju perbedaan, ya. Kalau beda boleh silakan, tapi tidak harus menghujat kawan yang tidak berbeda. Masya Allah, karena kita satu iman, Pak. Cemana Islam ini nak bersatu kalau kita berkelahi? Orang kafir, Pak, tepuk tangan. Dek bangkit kita. Ayo. Cemana kemudian kalau kita nak jadi umatan wasatan yang satu, kalau kemudian berbeda kunut sama tidak kunut saja jadi masalah. Itu masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, bukan masalah usuliyah. Kan kemarin saya sudah katakan, ada masalah usul, ada masalah furu. Kalau masalah furu, sudahlah, seperti batang itu ada rantingnya. Tidak pacak kita kapling, pokoknya sikok batang tidak pacak. Yang sikok batang itu adalah masalah usul. Yang tidak boleh berbeda akidah itu. Kalau akidahnya sudah berbeda ya berarti sudah berbeda jelas. Saya sudah katakan pula, akidah itu mazhabnya ada beberapa. Salah satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang kita anut ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia sudah Jabariyah, kalau dia sudah Mu'tazilah, jelas kita tidak ikuti itu. Kalau kemudian kunut tidak kunut itu masalah fikih, boleh berbeda begitu. Yang tidak boleh itu berbeda karena tidak sholat. Nah itu masalah. Ya kan? Oh, saking banyaknya perbedaan pening, along aku tidak sholat. Saking peningnya tadi itu. Beda. Sebanyak enggak berbeda, aku tidak sholat dah jadi. Macam itu janganlah. Begitu. Insyaallah. Itu yang tidak benarnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab lah. Kita lah malam berkelakar kemana-mana. Karena ngomong Islam ini seru, Pak. Sampai pagi tidak terasa. Gitu ya. Jadi begitu insyaallah, mudah-mudahan Allah yang baik memberikan rahmat kepada kita. Akhirul da'wah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kajian kita sampai di sini dulu. Insyaallah pada pekan pertama, pekan kedua di bulan yang akan datang